Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara webinar. Selamat datang para peserta webinar di sesi Join Insight by Indibis Sumatera dengan judul Menguasai Pasar Digital, Maksimalkan Marketplace dan Channel Online untuk UMKM. Perkenalkan, nama saya Mufli yang akan menemani rekan-rekan semua bersama pembicara yang sangat inspiratif dan berpengalaman di bidang marketplace dan digital platform untuk menunjang produktivitas bisnis UMKM, yaitu Lucky Ramdhani. Sebelum kita panggil Kak Lucky nantinya ya, saya pengen absen dulu nih kepada teman-teman peserta semua. Boleh di kolom chat boleh tuliskan nama dan asal kotanya, misalnya seperti saya Mufli dari Medan. Jadi teman-teman boleh silahkan perkenalan diri melalui kolom chat. Kami pengen ngecek nih semangat teman-temannya semua yang alhamdulillah udah 120-an. Oke, dari Kak Andrian dari Lampung, Kak Naya dari Aceh, Bang Arafat Garuda dari Bandung Bukit Tinggi, Kak Kiki, Kak Cindy dari Manado, Kak Diana dari Karawang, Kak Dania dari Lombok, ada yang dari Bogor, Kak Royce dari Demak, Kak Arya dari Jawa Tengah. Alhamdulillah luar biasa. Teman-teman dari mulai Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua sepertinya ada. Oke, acara Join Insight Indibis ini adalah program webinar atau sesi sharing yang diadakan oleh Indibis, bagian dari Telkom, yang membahas tips dan trik bisnis dari pengusaha sukses, narasumber ahli, dan lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pelaku bisnis, khususnya mengenai pemasaran digital dan strategi bisnis lainnya. Oke, untuk teman-teman semua yang udah melihat ada absensi di kolom chat, boleh silahkan mengisi link absensi yang tersedia, karena kami hanya membuka link absensi selama 90 menit, kurang lebih sampai 15.30. Jadi untuk teman-teman semua yang nanti menanyakan di mana link absensi, di mana link absensi setelah 15.30, mohon maaf, itu sudah tidak kami anggap lagi link absensinya. Jadi teman-teman silahkan mengisi link absensi sekarang, karena jam 15.30 akan kami tutup dan kami ambil untuk nanti bagi-bagi hadiah. Adapun hadiah-hadiah yang nanti kami bagikan, yang pertama adalah Lucky Spin, seperti biasa. Di akhir acara kita akan membagikan 5 orang yang beruntung yang mendapatkan Lucky Spin dengan total hadiah ratusan ribu rupiah. Jadi ada 5 orang. Jika ada 5 orang yang nanti dipanggil dan tidak menjawab, maka nanti akan kami gantikan kepada orang lain yang masih stay di dalam Zoom. Kemudian selain Lucky Spin, kita ada 3 penanya terbaik. Jadi teman-teman silahkan tanyakan pertanyaannya melalui kolom chat. Nanti akan kami bacakan beberapa pertanyaan, mungkin lebih dari 5. Lebih dari 5 tadi nanti akan kami pilih 3 yang terbaik untuk mendapatkan hadiah. Syaratnya adalah follow Instagram, Twitter, dan TikTok Indibis Sumatera, dan pastinya mengisi link absensi. Oke, senang sekali hari ini kita sangat beruntung bisa menghadirkan narasumber yang hebat, yang ahli dalam pemasaran digital. Perkenalkan Kak Lucky Ramdhani, CEO dan founder PT Kiki Jaya Group serta OGO, oleh-oleh Garut Official. Dengan pengalaman 3 tahun dalam meningkatkan penjualan di berbagai platform marketplace dan dikenal sebagai spesialis di bidang digital marketing dan marketplace. Selain memimpin perusahaan, Kak Lucky juga aktif sebagai dosen, juga mentor dalam berbagai program bisnis dan marketplace, termasuk Bisnis Forge Indonesia. Langsung saja kita sambut dengan hangat Kak Lucky Ramdhani. Halo Kak Lucky. Halo Kak, Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Lucky ini sedang berada di Garut berarti? Atau Betul, di kota lagi mana? di Garut, lagi di Garut. Ada Garut. Gimana Kak nih cuaca Garut? Kalau di Medan nih masih panas luar biasa ini. Masih panas sih, tapi memang ada kemarin kalau nggak salah hujan juga sih di daerah sini. Pasti. Alhamdulillah, berarti panas hujan ya. Kalau di Medan nih belakangan ini masih panas-panas dan panas saja Kak Lucky. Luar biasa, kalau kami menjemur di sini cepat kering ya pakaian gitu. Iya, Oke, nggak perlu mesin cuci ya. nggak perlu lagi mesin pengering, langsung aja nih, langsung dijemur beberapa jam kemudian langsung kering gitu. Semoga di Garut itu tetap dalam keadaan sejuk ya Kak Lucky ya, biasanya kalau di Garut sejuk gitu. Oke.
Berarti Kak Luki ini sedang sibuk apa nih Kak Luki sekarang ini Kak Luki? Kalau boleh tahu. Sekarang sih sibuknya ya paling ngajar di kampus gitu kan. Pulang ngajar langsung ke usaha gitu bisnis. Kampusnya berarti di Garut juga ya Kak Luki ya? Itu di Universitas Garut. Universitas Garut. Oke. Oke, Kak Luki. Sebelum nanti Kak Luki menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, karena kalau teman-teman tahu Kak Luki juga aktif di media sosial, followernya ratusan ribu lebih gitu kan. Dan masih muda, masih tergolong Gen Z ya Kak Luki ya. Yes, betul. Lanjut. Oke, berarti Kak Luki nanti akan mematahkan apa namanya perspektif orang terhadap Gen Z ini yang negatif-negatif ini akan Kak Luki patahkan nanti di materi nanti. Oke, oke. Sebelum nanti Kak Oke, Luki menyampaikan materi, Kak Luki izinkan saya mau menyampaikan pesan-pesan nih dari Indibis. boleh, Oke, boleh. oke. Kami memiliki promo eksklusif HUT Telkom yang ke-60. Indibis dari Telkom Indonesia hadir sebagai solusi inovatif bagi pelaku bisnis yang membutuhkan koneksi internet berkualitas tinggi. Dengan kecepatan stabil dan jaringan yang andal, layanan ini dirancang untuk mendukung kelancaran operasional bisnis baik skala UMKM maupun perusahaan besar. Indibis menawarkan berbagai pilihan paket internet bisnis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas secara komprehensif. Salah satu layanan unggulannya adalah HSI B2B Business. Layanan HSI B2B menghadirkan koneksi internet untuk bisnis dengan rasio kecepatan 1:2 dan 1:1. Mulai dari Rp300.000 per bulan, Anda dapat memaksimalkan potensi bisnis melalui ekosistem digital dari Indibis. Ditambah dengan berbagai promo menarik seperti diskon hingga 70% untuk biaya pemasangan baru. Investasi bisnis Anda menjadi semakin menguntungkan. Untuk info berlangganan Indibis silakan langsung DM ke Instagram official Indibis Sumatera. Oke. Demikian tadi Kak Luki ada pesan-pesan dari Indibis ya, ada agak sedikit ada Oke. pesan-pesan dari Indibis untuk para peserta semuanya. Jika memang ada yang di sini pelaku usaha dan ingin memasang internet, boleh melalui Indibis Sumatera melalui DM. Untuk itu, untuk sejam ke depan layar akan kami persilahkan kepada Kak Luki Ramdhani. Kepada Kak Luki kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, baik ya Kak Mulpi. Acara ini sangat keren sekali ya, membantu para UMKM. Oke, saya izin share screen ya buat materinya, teman-teman. Maaf, ini udah kelihatan belum ya share screen-nya Udah ya? kelihatan jelas Kak Luki. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Appreciate sekali ya buat teman-teman di sini yang memang mungkin ada beberapa yang sudah punya bisnis ataupun mau mulai bisnis dan sebagainya. Nah, di sini saya sedikit agak menjelaskan, sedikit sharing aja terkait bagaimana pengalaman saya untuk membangun bisnis khususnya di marketplace ya. Setelah itu ada beberapa tips yang memang harus diterapkan kalau misalkan teman-teman mau belajar bisnis atau misalkan mau membuka toko online di marketplace seperti itu. Tapi sebelumnya tadi udah diinformasikan oleh Kak Mulpi ya, perkenalkan nama saya Kiran Dani, saya merupakan di founder dan CEO dari PT Kijaya Group, yang mana PT Kijaya Group ini bergerak di bidang otomotif khususnya dalam pembuatan ban motor, oli dan sebagainya. Jadi memang sebagai distributor masuk ke agen-agen dan sebagainya. Setelah itu juga saya merupakan founder dari bisnis Forge yang mana ini membantu para UMKM juga untuk bertransformasi secara digital. Jadi memang kebanyakan sekarang para UMKM itu masih menggunakan cara digital, cara untuk berjualannya itu masih konvensional. Dan saya membantu para UMKM untuk go digital seperti itu. Dan setelah itu saya juga merupakan founder dari DigiBi Solution, OGO, yang mana ini bergerak di bidang produk digital serta di makanan seperti itu. Selain itu juga saya merupakan dosen bisnis digital khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Garut ya teman-teman ya. Oke, bentar, izin. Nah, so sebelum ke sana ya teman-teman ya, saya sedikit agak sharing aja terkait pengalaman saya bagaimana caranya untuk membangun bisnis khususnya di marketplace ya teman-teman ya. Saya sedikit agak bercerita terkait latar belakang saya. Jadi memang bagaimana caranya saya bisa berubah dari awalnya seorang dulunya tukang tambal ban yang memang terkendala masalah ekonomi sampai akhirnya punya omset miliaran hanya karena memanfaatkan marketplace. So, saya di sini bukan somo atau apapun, saya sedikit agak sharing supaya memotivasi teman-teman yang memang baru mulai bisnis ataupun memang punya bisnis dan stuck gitu ya. Di sana-sana aja saya sedikit agak sharing aja terkait bagaimana caranya untuk memanfaatkan peluang marketplace untuk berbisnis seperti itu. Nah, oke.
Ini dia ceritanya teman-teman ya. Jadi memang semuanya berawal dari SMA ya teman-teman ya, tahun 2018. Jadi memang umur saya sekarang sekitar 25 tahun. Dulu saya pengen kuliah, tapi memang kendala terkait biaya, sampai akhirnya saya cari kerja gitu kan. Dan memang untuk cari kerja di zaman saya aja udah sulit ya teman-teman ya, apalagi lulusan SMA. Bahkan kemarin juga ada berita terkait cari kerja sedikit agak sulit ya teman-teman ya, entah itu di Cikarang ataupun di berbagai wilayah ya teman-teman ya. Tapi kodarullah ya teman-teman, saya setelah lulus SMA, saya pernah jadi kuli pabrik juga, khususnya di Yamaha Musik Manufacturing Indonesia, khususnya di Bekasi ya, di Cikarang ya teman-teman ya, di kawasan 2100 kalau nggak salah. Dan memang teman-teman, di sana saat saya menjadi seorang patron produksi, menyadarkan saya bahwa memang hidup ini harus berjuang, perlu sukses juga agar bisa hidup yang lebih baik ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman di sini untuk yang lulus SMA atau misalkan untuk lulus kuliah, tidak hanya mindsetnya itu setelah lulus bekerja. Saran saya, teman-teman bisa membuat lapangan pekerjaan bagi orang lain seperti itu. Nah, setelah saya menjadi kuli pabrik di sana, teman-teman, alhamdulillah, qadarulahnya saya lulus beasiswa juga. Jadi sambil saya kerja, saya sambil apply beasiswa dan alhamdulillah saya lulus kuliah gratis, khususnya S1, S2 gratis dari full beasiswa dari pemerintah ya teman-teman. Dan tapi masalahnya dulu tuh bagaimana untuk biaya hidupnya. Jadi memang untuk kuliah gratis, saya dapat uang makan lah sekitar 700.000 itu di setiap bulannya. Apakah itu cukup? Menurut saya nggak cukup. Karena apa? Karena memang untuk biaya kos saja sampai 500.000, 600.000. Sampai akhirnya teman-teman ya, sambil saya kuliah, sambil saya kerja untuk memenuhi biaya hidup saya kayak gitu. So, sampainya saya sambil kuliah, sambil ngojol, jadi kuli juga, jadi montir, jadi joki tugas dan sebagainya. Semua pekerjaan saya ambil gitu teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa memenuhi kehidupan saya gitu kan. Sampai akhirnya teman-teman, eh, saya berpikir bahwa di semester 3 itu saya tahu pasti ada cara lain untuk menghasilkan uang. Jadi tidak harus bekerja keras ya, nggak harus ngojol lah, nggak harus jadi joki tugas lah. Jadi memang saya sambil kuliah, saya capek-capek gitu kan, ganti kostum lah, ganti apalah itu. Sampai saya berpikir, saya tahu pasti ada cara lain yang memang untuk menghasilkan uang, tidak harus bekerja keras, yaitu dengan cara kerja cerdas kayak gitu. So, saya udah coba beberapa juga ya belajar untuk mencoba mengubah nasib ya teman-teman ya. Saya coba usaha bikin brand baju tapi gagal juga. Rugi juga. Jadi memang itu suatu kebodohan saya yang mana dulu saya bikin konveksi kalau nggak salah. Bukan bikin konveksi. Saya bikin brand yang mana harga bajunya itu sekitar 60.000 karena memang saya nggak punya ilmunya, saya nggak tahu cara jualan baik itu secara konvensional ataupun secara digital ya. Jadi saya jualan cuma di WhatsApp aja, ternyata gagal teman-teman ya. Sampai akhirnya saya jual kembali tuh ke si konveksi tersebut itu kan yang awalnya saya beli 60.000, saya jual 40.000. Itu sedikit agak nggak boleh ditiru ya teman-teman ya. Tapi yang pasti teman-teman, saya rasa itu berpikir, oh ternyata saya nggak cocok deh di baju gitu kan. Sampai akhirnya saya coba juga usaha yang lain, bikin jual minuman keliling-keliling itu kan, bikin stand juga di sana dan gagal juga. Karena apa? Karena memang saya belum punya ilmu jualannya kayak gitu. Nah, tapi setelah begitu banyak kegagalan ya, saya menyadari bahwa memang semua yang saya pelajari dari mentor itu yaitu cara saya berjualan. Jadi memang setelah saya menyadari, oh saya udah coba ini, oh saya coba itu, ternyata gagal terus nih. Mungkin ada dari teman-teman yang ngerasa kayak gitu ya. Saya menyadari bahwa memang semua yang belajar dari mentor itu cara saya berjualan itu salah ya teman-teman ya. Nah, so sampai akhirnya saya ikut seminar kayak gini ya, ikut seminar, ikut kelas dan sebagainya, dan hampir semua mereka bilang bahwa untuk membangun sebuah bisnis itu nggak langsung lempar umpannya, tapi bangun kolamnya terlebih dahulu. Maksudnya apa? Jadi intinya, kalau misalkan Anda sebagai pemula untuk memulai bisnis ya, baik itu secara online maupun offline, itu nggak disarankan kalau misalnya Anda belum punya ilmunya, jangan langsung lempar umpannya. Jangan langsung bikin produk yang memang Anda harus bermodal 10 juta lah, 20 juta lah gitu kan. Tapi bangun kolamnya terlebih dahulu kayak gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memulai membuat kolam. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara berjualan di marketplace. Apakah saya perlu modal? Pertanyaan seperti itu. Eh, saya menggunakan modal 0 rupiah. Karena apa? Karena memang dulu itu ada yang namanya sistem dropship. Sistem dropship itu jadi saya jual produk orang lain dan ketika ada yang beli, saya lempar produk tersebut.
gitu kan ke si supplier, dan yang urus packingan, urus pengiriman dan sebagainya itu di supplier. Jadi saya coba sambil kuliah, saya sambil belajar digital marketing ya teman-teman, dan alhamdulillah jalan teman-teman, sampai akhirnya saya bikin brand sendiri. Saya udah punya kolam, ternyata toko saya itu rame. Saya juga coba beberapa toko ya, ada di baju juga, ada di obat-obatan dan sebagainya. Saya riset semuanya sampai akhirnya terdapatlah satu yang memang satu produk ya, satu apa namanya itu, satu produk yaitu di otomotif kayak gitu. So sampai akhirnya saya bikin di marketplace di sana, dan saya coba setelah rame, trafficnya udah banyak, barulah bikin brand. Baru bikin brand sendiri, bikin ban lah, jual produk-produk brand sendiri lah dan sebagainya. Jadi saya rasa ketika saya memulai bisnis, oh ternyata kita harus bangun kolamnya terlebih dahulu. Dan alhamdulillah work sampai sekarang kayak gitu. Oke. Nah, dari awalnya ya teman-teman, ini di tahun pertama memang ini sedikit struggle struggle juga ya, yang mana cukup lama karena memang saya belum tahu ilmunya ya. Selama 1 tahun saya coba pelajarin, daripada saya mungkin langsung jualan jor-joran di modal dan sebagainya. Saya coba pelajarin, saya investasi ke diri saya pribadi gitu kan. Saya coba ikut kelas, ikut e-course dan sebagainya ya. Yang awalnya mungkin saya jualan produk di marketplace itu 1 tahun cuma dapat 6 juta di Lazada. Begitupun di Tokopedia cuma dapat 1 juta gitu kan. Di Shopee 8 juta. Tapi teman-teman, setelah selama 1 tahun saya pelajarin itu semuanya, sambil saya kuliah, sambil saya jadi dropshipper dan sebagainya, alhamdulillah meningkat sampai per bulan dapat 258 juta di Lazada untuk satu toko gitu kan. Begitupun juga di Tokopedia, begitupun juga di Shopee ya, yang mana 1M pertama saya dicapai di semester 7. Jadi memang sambil saya kuliah, sambil saya fokus bisnis juga gitu kan. Fokusnya di mana? Ternyata fokusnya itu terkait digital marketing. Saya nggak tahu tuh terkait digital marketing. Dan alhamdulillah sekarang kalau misalkan teman-teman udah punya ilmu terkait digital marketing ya, baik itu secara afiliator, apapun itulah, dropshipper dan sebagainya, itu akan sedikit mudah ya kalau misalkan teman-teman punya brand yang baru. Kayak gitu, punya brand sendiri gitu ibaratnya. Cara untuk memasarkannya akan mudah. Kenapa? Karena teman-teman udah punya pengalaman. So, saran saya teman-teman kalau misalkan mau mulai bisnis, coba pelajarin ilmunya terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, sampai akhirnya teman-teman, the question is, pertanyaannya, bagaimana sih caranya Kak gitu kan? Bagaimana caranya untuk memulai bisnis gitu kan dengan modal nol, atau misalkan memanfaatkan marketplace, bagaimana caranya? Kayak gitu. Nanti saya akan bahas satu persatu terkait apa namanya tuh, eh gimana caranya untuk berjualan di marketplace. Cuman ini saya sedikit agak ambil benang merahnya aja ya teman-teman ya, nggak bakalan detail karena memang perlu waktu yang agak lama untuk mendapatkan itu semua, mungkin beberapa tahun ya saya juga ya. Cuma saya akan menjelaskan benang merahnya itu seperti apa sih jualan di marketplace itu kayak gitu. Oke, ada satu pertanyaan dari saya. Apakah Anda sudah siap untuk menerima materi dari saya? Coba teman-teman eh, klik di kolom apa, ketik di kolom komentar. Sudah siap belum ya? Siap, siap, sir. Siap. Oke. Izin minum ya teman-teman ya. Bismillah. Siap. Oke, siap coach. Pastinya dong. Oke. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ya ke materinya ya. Yang pertama, kenapa sih kita harus berjualan di marketplace ya teman-teman ya? Kenapa kita harus berjualan di marketplace di era digital ini? Yang pertama, modal dan resikonya itu minim. Tadi saya informasikan bahwa memang kalau misalkan Anda mau bangun bisnis ya, entah itu di marketplace atau apapun, modalnya itu bisa nol. Tadi saya informasikan bahwa memang saya mulai bisnis di marketplace itu dengan bermodalkan nol, yaitu menjadi seorang dropshipper. Ataupun sekarang ada yang namanya afiliator, itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi memang resiko yang diterimanya pun kecil kayak gitu. Enggak kalau misalkan teman-teman menjadi seorang distributor ya, itu sedikit agak sulit juga, challenging. Yang pertama ya, mulai dari pengirimannya, mulai dari packagingnya, belum lagi stoknya dan sebagainya. So kalau misalkan teman-teman belum punya modal, bisnis atau bisnis online ini adalah merupakan jawaban terbaik ya. Kenapa teman-teman harus mulai bisnis? Karena apa? Karena modalnya sedikit dan minim resiko. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa dijalankan di mana saja, yaitu 24 jam. Kebayang kalau misalkan teman-teman punya toko offline ya, dibanding toko online. Toko offline mungkin buka jam 7 sampai jam 5 itu maksimal. Misalkan kayak gitu. Maksimal lah jam 8, jam 10 gitu ibaratnya. Itu pun harus ada dua shift ya, dua shift karyawan gitu ibaratnya. Akan tetapi, kalau misalkan di online ini 24 jam, teman-teman mau tidur, teman-teman mau jalan-jalan, teman-teman mau kuliah dan sebagainya, itu toko pasti buka. Gitu kan? Pasti buka. Nah,
Kenapa teman-teman harus mempunyai sebuah toko di marketplace? Karena apa? Karena untuk toko itu buka 24 jam, tidak dibatasi oleh waktu. Yang kedua itu. Dan yang ketiga, kebiasaan yang berubah. Nah, itu customer behavior sekarang atau misalkan perilaku konsumen sekarang itu berubah. Kebanyakan orang-orang itu lebih ingin simple ya teman-teman ya. Ingin simple karena apa? Karena memang kalau misalkan saya mau belanja nih gitu kan, ke pasar lah atau misalkan ke toko-toko dan sebagainya, harus ada energi kos yang saya keluarkan. Mulai dari kalau cewek nih biasanya harus dandan dulu lah kamu ke pasar, belum lagi bensinnya, belum lagi motornya dan sebagainya itu sedikit agak ribet. Akan tetapi untuk zaman sekarang, teman-teman mau tiduran, mau sambil scroll, insya Allah barang juga akan datang gitu ibaratnya. So, kenapa kita harus jual di marketplace? Karena apa? Karena customer behavior sekarang atau misalkan kebiasaan orang-orang sekarang untuk berbelanja itu berbeda kayak gitu. Dan yang keempat, konsumen yang tidak terbatas. Tadi saya informasikan bahwa untuk toko online ini dibuka seluruh Indonesia gitu ibaratnya. Bahkan luar negeri juga bisa ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman target pasarnya di luar negeri juga bisa gitu ibaratnya. So, kenapa konsumen ini tidak terbatas? Contoh kalau misalkan saya bikin toko deh di Garut atau misalkan di Subang atau di mana ya di Jakarta deh gitu kan. Saya cuma bikin toko misalkan Jakarta Utara, pasti customernya itu nggak beda jauh. Paling banter itu di Jakarta, Tangerang lah gitu ibaratnya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya toko online atau misalkan berjualan di marketplace, itu yang beli bisa di seluruh Indonesia, baik itu Aceh, Papua, Jawa, Garut lah, apalah. Bener nggak? Bener kan? Pasti kayak gitu kan? So, kenapa kita harus memanfaatkan marketplace untuk di zaman sekarang? Kebanyakan UMKM belum melek juga nih. Khususnya di Garut juga masih banyak kayak UMKM yang memang belum melek. Karena apa? Karena mereka tidak tahu ilmunya. Mulanya dari mana sih Pak? Saya masih bingung. Saya udah coba itu ini, tapi kok gini-gini aja. Nah, saya akan bahas ya benang merahnya gimana caranya jualan di marketplace satu persatu ya. Oke, yang pertama, teman-teman harus mengetahui, memahami konsep jualan di marketplace terlebih dahulu. Maksudnya kayak gimana, Pak? Oke, ini saya ambil satu contoh ya, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman jualan produk itu di mall secara offline gitu kan. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah terkait sewanya. Kalau misalkan Anda ada sebuah mall terus Anda bikin stand gitu kan. Yang pertama, sewanya mahal gitu kan. Yang kedua, harus kerjasama dengan pihak mallnya, gitu kan? Yang pasti, teman-teman, ketika teman-teman mau mencari tempat yang strategis di mall tersebut, itu pasti terkait sewa pasti gede-gedean gitu ibaratnya. Kalau misalkan ada mau di depan, misalkan 1 bulannya 20 juta dan sebagainya kayak gitu. Sampai akhirnya di mall offline ini kita harus mencari lokasi booth yang strategis, akan tetapi ada biaya yang memang harus kita keluarkan gitu kan, baik itu secara sewa, baik itu secara kerjasama, apalah itulah dan sebagainya, kayak gitu. Itu kalau misalkan di mall offline. Bagaimana kalau di mall online? Sama halnya kayak di offline, teman-teman. Jadi jangan kira bahwa memang di mall online ini nggak ada pengeluaran yang memang signifikan ya. Memang ada juga. Tapi memang setelah kalau misalkan ada yang beli, itu baru ada ya adminnya lah dan sebagainya gitu ibaratnya. Nah, begitupun juga di mall online. Jadi kita harus mencari lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis di mall online itu seperti apa sih? Di Shopee itu seperti apa sih? Jadi ketika ada customer mencari sebuah produk, itu toko kita yang muncul atau produk kita yang muncul. Itu yang disebut dengan lokasi strategis di marketplace. Kayak gitu. Contoh misalkan saya mau cari sepatu. Mari cari sepatu gitu ibaratnya. Saya harus mengikuti iklan dan sebagainya sampai akhirnya saya untuk mendapatkan lokasi yang strategis. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengeluarkan adminnya terlebih dahulu. Kalau misalkan ada penjualan ya, di Shopee sekarang adminnya gede-gedean ya. Kalau zaman saya dulu sekitar 4%-an, 5%-an ya teman-teman ya. Sekarang udah di angka 12%. Gitu kan. Belum lagi kemarin ada informasi ada pajak 0,5 katanya untuk para pelaku usaha di Shopee dan sebagainya gitu kan. Yang pertama admin. Yang kedua iklan. Jadi kita juga harus bayar iklan supaya apa? Supaya dapat lokasi yang strategis. Jadi ketika ada customer yang cari, toko kita yang naik, produk kita yang naik, gitu kan. Kalau misalkan teman-teman nggak beriklan nih, ya otomatis bakal tenggelam sama orang-orang yang beriklan. So banyak orang yang mikir buka toko di Shopee kok sepi ya? Ya kenapa? Karena memang Anda tidak iklan, gitu kan? Mindsetnya kayak gini, kalau misalkan Shopee itu buka platform, pasti dia juga ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Kalau di mall tadi kan kita harus bayar sewa, gitu kan, dan sebagainya. Di Shopee juga sama, gitu kan. Untuk mereka mendapatkan keuntungan, lewat mana? Pertama lewat admin, yang kedua dari iklan, dan yang ketiga dari program-program Shopee. Kayak gitu. Dan kalau misalkan terjadi
penjualan ya, terjadi penjualan, si Shopee ini juga buka yang namanya program-program, mulai dari gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, dan sebagainya. Sampai akhirnya, jika Anda mengeluarkan lebih banyak uang di mall online gitu kan, di Shopee dan sebagainya, itu kemungkinan besar Anda akan mendapatkan lokasi yang strategis ini. So, kebanyakan orang-orang yang mau buka di online, saya nggak punya modal buat iklan dan sebagainya. It's okay, nggak jadi masalah. Tapi memang ada cara-cara tertentu, cara-cara organik. Contoh misalkan dalam satu hari harus naikin produk, kan ada ya di Shopee itu naikin produk. Mungkin teman-teman udah paham juga yang udah buka toko di Shopee ya. Ada yang namanya fitur naikin produk. Kalau misalkan masih budgetnya terbatas gitu ibaratnya. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi Anda harus memahami dulu bahwa di mall online ini semakin Anda mengeluarkan banyak uang, semakin Anda juga mendapatkan lokasi yang strategis kayak gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya ini saya akan sedikit berbicara terkait jenis-jenis toko di marketplace karena memang ada 3 toko ya di marketplace ini. Yang pertama, toko grosiran. Biasanya ini barangnya serba ada, harganya murah, tapi untungnya tipis. Biasanya ini pelakunya itu para importir. Bisa dari Cina lah, bisa dari pabrik lah, atau apalah gitu kan. Biasanya barangnya sebab ada, murah, tapi untungnya tipis. Akan tetapi pelayanannya itu biasanya kurang bagus gitu kan, kurang bagus. Bahkan ada yang stoknya nggak keatur lah, apalah itulah gitu kan. Ada toko grosiran. Dan yang kedua toko umum, toko yang memang biasa kita beli ya teman-teman ya, baik itu di Jakarta atau apapun itu ya. Profitnya lebih ada, biasanya barang itu misalkan bisa ngambil dari grosiran, misalkan ngambil dari importir dari Cina, bisa juga kayak gitu. Toko-toko umum. Kalau misalkan diibaratkan ini antara toko grosir sama Alfamart dan Indomart lah gitu ibaratnya. Kalau misalkan untuk di Alfamart dan Indomart, profitnya lebih ada, harganya lebih naik gitu kan. Akan tetapi pelayanannya beda. Pelayanannya tentunya mungkin kalau misalkan kita masuk ke Alfamart, ke Indomart, pertama ada AC-nya gitu kan. Pelayanannya benar-benar dilayanin gitu ibaratnya. Kalau misalkan ke grosiran kan nggak kayak gitu. Nah, sama halnya di toko Shopee juga. So, saran saya, ketika Anda mau buka toko di Shopee ya, baik itu terkait, Pak, saya udah buka toko di Shopee tapi harganya itu perang harga. Bisa yang Anda bisa tonjolkan. Yang pertama mulai dari servisnya, harus cepet-cepetan gitu ibaratnya. Yang kedua mulai dari produknya, value apa yang Anda berikan gitu ibaratnya di toko umum tersebut kayak gitu di Shopee tersebut gitu kan. Atau misalkan teman-teman, Pak, brandnya itu sama gitu kan. Brandnya itu sama. Setelah itu barangnya itu si pabrik ikut ke Shopee gitu ya ibaratnya. Berarti Anda dapat harga yang memang lebih mahal daripada pabrik tersebut gitu ibaratnya. Nah, apakah bisa bersaing? Bisa, teman-teman. Asalkan apa? Asalkan Anda tahu cara beriklan. Kayak gitu. Jadi memang untuk banting-banting harga itu nggak terlalu signifikan ya. Memang ada pengaruhnya ya terkait toko kita, akan tetapi tidak terlalu signifikan kalau misalkan Anda tahu cara beriklan. Baik itu di Meta Ads, baik itu iklan di Shopee. Kayak gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga, toko eksklusif. Barangnya mahal, kuantitasnya dikit, sekali kejual, untungnya besar. Ini biasanya untuk toko-toko yang memang punya brand identity yang bagus. Contoh misalkan Uniqlo, atau misalkan Zara, dan sebagainya. Itu pasti ada juga ya orang-orang yang memang jual toko-toko eksklusif di marketplace, kayak gitu. Apalagi kemarin saya juga lihat ya di TikTok ya, brand-brand besar turun juga untuk nge-live dan sebagainya, kayak gitu. Saya akan bahas satu persatu ya terkait live dan sebagainya. Oke. Itu dia 3 toko yang memang biasanya berjualan di Shopee ya teman-teman ya. Nah, Anda mau main di mana? Kalau misalkan Anda sebagai produksi misalkan produser, saya mau coba di grosiran gitu kan. Serba ada, harganya murah, tapi untungnya tipis. Itu yang pertama. Tapi harus diperhitungkan juga terkait apa? Manajemen stok dan manajemen resiko. Karena apa? Karena memang untuk di Shopee ini teman-teman, resikonya itu besar sekali ya. Baik itu secara komplainan dan sebagainya kayak gitu, komplainan setelah itu barang retur lah apalah. Ada juga saya ngalamin yang namanya saya jual produk baju misalkan yang kembali elap lah, banyak yang kayak gitu. Nah itu teman-teman harus hitung manajemen resiko kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada produk-produk yang memang dilarang dijual di Shopee. Jadi teman-teman harus tahu juga ya. Ini teman-teman tinggal screenshot aja ya. Ada saham, surat berharga, mata uang, produk tembakau, senjata api, minuman keras gitu kan. Barang curian, kosmetik yang tanpa izin edar gitu kan. Obat berbahaya dan sebagainya kayak gitu. Ini adalah produk-produk yang dilarang dan dibatasi oleh pemerintah dan kebijakan Shopee kayak gitu. Ini saya ambil satu platform dulu ya, Shopee aja ya. Karena apa? Karena memang Shopee ini adalah
platform e-commerce yang nomor satu ya, berdasarkan apa ya, saya sempat baca di artikel bahwa memang e-commerce nomor satu itu adalah Shopee. Kalau misalkan TikTok kayak gimana Pak? TikTok itu social commerce, beda dengan e-commerce ya teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman bisa cek aja ya bedanya social commerce sama e-commerce itu apa. Oke, yang kedua, produk-produk yang dilarang khusus penjual star seller. Yang pertama, produk MLM, voucher fisik, non fisik, produk bermerek tanpa izin, obat krim dan sebagainya. Ini teman-teman juga ketika teman-teman mau jual produk di Shopee ya, ada yang namanya nanti star seller ya. Jadi itu khusus seller-seller yang memang sudah memenuhi kriteria Shopee dan itu biasanya semakin bagus toko kita, semakin dibus oleh Shopee kayak gitu. Dan memang kita kejar-kejaran ya dengan star seller plus dan sebagainya kayak gitu. Ada kriterianya. Contoh misalkan kriterianya ya. Contoh misalkan harus minimal 100 paket satu bulan. Minimal omset 100 juta per bulan kayak gitu. Baru Anda bisa menjadi star seller atau misalkan star seller plus kayak gitu. Oke, nah selanjutnya, bagaimana sih cara untuk membuat produk laris di marketplace ya? Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, Anda bisa ciptakan produk sendiri. Yang kedua, nebeng dengan produk orang lain. Maksudnya ciptakan produk sendiri apa? Yaitu Anda sebagai produsen. Anda bikin ombak sendiri. Itu sedikit agak sulit ya. Kalau misalkan Anda punya produk sendiri, terus Anda memasarkan produk, tentunya pasti harus bakar uang yang banyak. Biaya marketingnya pasti banyak, teman-teman. Pasti kalau misalkan Anda menciptakan sebuah produk sendiri ya, baik dari segi brandingnya, segi marketingnya itu pasti keluar banyak. Yang kedua, bisa juga nebeng dengan produk orang lain, yaitu jual produk-produk yang memang mereknya itu udah berserakan. Atau misalkan di Red Ocean, ya banyak ya, entah itu skincare, entah itu oli lah, entah itu bahan dan sebagainya, sendal, sepatu ya. Teman-teman juga bisa nebeng produk orang lain. Akan tetapi, cara marketingnya gitu kan, cara Anda membuat ombak itu nggak sesulit ketika Anda menciptakan produk sendiri, kayak gitu. Nah, bagaimana sih caranya untuk menciptakan atau mencari produk yang winning? Ada ciri-cirinya. Biasanya ada 5 ya, teman-teman ya. Yang pertama, banyak orang yang mau beli. Yang kedua, profit marginnya juga bagus. Yang ketiga, kualitas produknya harus bagus. Dan yang keempat, harus dibutuhkan banyak orang. Dan yang kelima, harus banyak orang yang repeat order ya. Jadi ketika teman-teman cek ya, kalau misalkan saya mau coba terjun nih di bidang otomotif gitu kan, apakah kriteria tersebut apakah si produk tersebut memenuhi kriteria ini atau enggak gitu kan. Kalau sekiranya enggak, jangan dilanjutin teman-teman ya. Apalagi main di marketplace pasti berdesakan kayak gitu. Pasti eh, kompetitif banget gitu ibaratnya. Itu. Jadi teman-teman bisa cek mau menciptakan produk sendiri, tentunya harus bakar uang. Yang kedua bisa nebeng produk orang lain. Akan tetapi teman-teman harus mencari winning-winning produk yang biasanya bisa cek aja ya. Kebanyakan kok bisa cek di Google yang sekarang lagi hype itu apa. Contoh misalkan Lebaran kemarin, tahun kemarin tuh, yang lagi rame produk simmer-simmer gitu kan, produk baju simmer. Teman-teman bisa jualan tuh di sana di Shopee gitu ibaratnya. Apalagi dengan momen-momen mau Idul Fitri lah dan sebagainya gitu. Itu perlu diperhatikan juga ya. Cuman teman-teman harus memenuhi ciri-ciri tersebut gitu. Ada 5 ciri-ciri yang memang bagaimana untuk mencari sebuah winning product seperti itu. Nah, selanjutnya yang terpenting, ketika Anda sudah menentukan, oh saya mau coba di Red Ocean, misalkan mau coba ikut produk orang lain gitu kan, ada yang harus diperhatikan, yaitu mengoptimasi produk dan toko. Maksudnya apa? Biasanya penjualan bisa laris biasanya ketika orang yang pertama melihat logo yang bagus, judul produk yang bagus, kriteria kategori produk yang bagus, deskripsi produknya juga diperhatikan, serta rating produk dan toko rapih serta menarik. Nanti saya akan bahas satu persatu bagaimana cara untuk membuat logo, judul, kategori. Karena apa? Karena memang ada ilmunya. Jadi supaya kalau misalkan Anda mengikuti algoritma ya, mengikuti algoritma di Shopee, contoh misalkan pembuatan judulnya seperti ini, tapi Anda tidak sesuai, biasanya itu di down si produknya. Bagaimana caranya? Yang pertama, optimasi gambar yang menarik yang harus diperhatikan ketika Anda menjual produk Shopee. Banyak kalau misalkan Anda ketika jual produk di Shopee terus kayak fotonya itu jelek lah, misalkan fotonya itu buram lah dan sebagainya, pasti si customer juga nggak mau. Makanya harus diperhatikan juga terkait gambar ketika kita mau jual produk di Shopee seperti itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, backgroundnya harus bagus. Kalau dulu ada ketentuan dari Shopee bahwa memang backgroundnya itu harus putih. Kalau sekarang enggak, yang penting produknya estetik, produknya bagus, gambarnya bagus, is okay nggak jadi masalah kayak gitu. Yang kedua, Anda juga bisa memasukkan penawaran buy one get one.
Contoh misalkan saya juga pernah beli nih susu whey protein misalkan gitu. Saya beli susu whey dapat baju, dapat kaos, dapat apa namanya tuh? Apapun itulah. Jadi intinya bisa nambahin value kayak gitu juga. Bisa diinformasikan di dalam gambar juga ketika Anda membeli whey protein misalkan gitu. Anda dapat ini loh, Anda dapat ini loh gitu misalkan kayak gitu. Yang ketiga, tata letak atau susunan gambar yang rapi. Jadi harus diperhatikan terkait tata letak dan susunan gambar yang rapi. Gitu kan. Jadi memang ini supaya apa? Supaya ketika customer itu masuk ke toko kita, oh ternyata ini profesional loh gitu kan. Tata letaknya juga rapi loh. Ya bayang aja lah kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam mall gitu kan, terus Anda masuk ke dalam booth, terus si toko tersebut acak-acakan pasti nggak mau juga kan. Begitupun juga di Shopee kayak gitu. Harus diperhatikan terkait tata letaknya. Yang keempat, mencantumkan keterangan tambahan di gambar ya, bisa terkait ukuran, manfaat dan sebagainya. Bisa dimasukkan. Contohnya seperti apa? Seperti ini nih. Ini contohnya kayak gitu. Bisa juga. Jadi harus diperhatikan terkait gambarnya kayak gitu. Dan nantinya perlu dievaluasi juga. Selanjutnya, oke, optimasi judul produk. Jadi untuk pembuatan judul produk ini teman-teman tidak asal-asalan ya. Jadi teman-teman harus mengumpulkan keyword-keyword, mencari keyword-keyword yang memang biasa dicari oleh orang lain. Contoh, misalkan teman-teman mau jual satu produk, produk sepatu casual, gitu kan? Nah itu disebut dengan keyword. Itu disebut dengan keyword. Jadi orang tuh mencari nama tersebut atau kata-kata tersebut itu berapa orang sih selama 1 bulan harus tahu tuh, gitu kan? Yang pertama itu judul juga harus bisa dimengerti dan mudah ditangkap. Jadi yang ngerti judul bukan Anda saja sebagai penjual, tapi sebagai yang beli juga harus paham nih. Oh ini barang apa sih gitu kan? Produk apa sih gitu kan? Harus paham juga. Yang kedua, jangan bikin judul yang hanya dimengerti oleh sendiri. Jangan ganti-ganti judul. Nah, ini yang hal penting ya. Ketika teman-teman udah bikin satu produk, udah kejual gitu kan, dengan judul tersebut, kalau misalkan ganti judul, biasanya itu ngaruh ke algoritma kayak gitu. So, saya rasa ketika Anda mau jualan produk di Shopee, jangan sampai ganti-ganti judul. Baik itu gambar dan sebagainya itu nggak boleh sebenarnya. Kalau misalkan judulnya itu produknya itu udah itu aja kayak gitu. Yang keempat, lakukan riset judul di Shopee yang tadi saya informasikan. Jadi memang harus ada keyword-keyword ya. Itu teman-teman bisa cari aja ya di entah itu di Google, entah itu riset judulnya itu di Shopee ya melalui menu iklan. Jadi ketahuan nih selama 1 bulan yang mencari produk ini tuh berapa orang sih, berapa juta orang sih, berapa ratus ribu orang sih kayak gitu. Itu bisa dicek. Bisa menggunakan iklan di Shopee, bisa menggunakan Google SEO, ataupun bisa menggunakan aplikasi Data Pintar. Kalau saya pribadi, cek aja di Google Data Pintar.id ya, itu bisa cek keyword-keyword yang memang biasa dicari orang lain itu seperti apa. Ya contoh misalkan Anda jual produk baju gitu kan. Nah, yang sering dicari oleh si customer selama 1 bulan, produk baju itu apa aja sih gitu ibaratnya. Nah, teman-teman tinggal masukin aja ke judulnya kayak gitu. Itu perlu di riset ya. Dan biasanya saya menggunakan Excel juga. Sedikit agak sulit ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini dia tips penulisan judul produk. Yang pertama, buat produk yang judul produk yang menarik. Gunakan 1 sampai 2 kata kunci terkait produk. Kata kunci itu yang disebut dengan keyword ya. Hindari spam, kata kunci yang tidak sesuai, gunakan kata kunci yang sering digunakan oleh pembeli yang tadi saya informasikan. Menggunakan huruf kapital di setiap kata ya, pertama kata ya. Jadi huruf kapital di kata pertamanya. Jangan menggunakan tanpa emoticon, simbol hashtag seperti kayak gini nih. Simbol-simbol kayak gini nih nggak boleh di Shopee ya teman-teman ya. Jadi memang di Shopee ini tidak boleh memasukkan simbol atau hashtag-hashtag tertentu ya teman-teman ya. Selanjutnya tarik minat pembeli di 46 karakter pertama kayak gitu. Termasuk dengan spasi ya teman-teman ya. Jadi memang untuk ini biasanya saya di pertama itu memasukkan nama brandnya terlebih dahulu. Kalau misalkan brandnya udah high ya. Jadi gini, ada dua. Kalau misalkan brandnya udah diketahui oleh orang lain, brandnya bisa disimpan di ujung judul. Tapi kalau misalkan Anda bikin produk sendiri, brandnya bisa simpan di depan. Kayak gitu. Itu salah satu trik dari saya ya. Jadi yang mana kalau misalkan produknya itu, brandnya itu udah pada tahu, bisa di ujung. Kalau misalkan belum tahu, bisa di depan. Kayak gitu. Oke. eh nah, selanjutnya. Ketika kita sudah mengoptimasi judul, yang harus kita perhatikan adalah terkait, oke,
Bentar, saya cek dulu takutnya ada yang salah. Oke. Terkait deskripsi ya, deskripsi produk itu penting sekali ya. Walaupun banyak orang-orang ketika mau beli produk itu nggak lihat deskripsi, benar nggak? Itu kalau misalkan orangnya udah tahu tuh apa produknya. Tapi kalau misalkan nggak tahu, kalau saya pribadi pasti lihat deskripsi. Ini untuk ukuran apa gitu kan? Untuk misalkan berat badan sekian, tinggi sekian, pakai ukuran apa sih gitu ibaratnya. Bisa juga kayak gitu. Nah, maka dari itu penting yang namanya optimasi deskripsi. Bagaimana atau misalkan tips untuk membuat optimasi deskripsi? Yang pertama, jangan menyamakan semua deskripsi. Kebanyakan orang-orang membuat deskripsi itu kan panjang ya teman-teman ya. Mulai dari ingredientnya harus tahu, manfaatnya harus tahu, setelah itu cara pakainya juga harus tahu teman-teman. Jadi kayak ribet ya udah kita pakai semua produk deskripsinya satu. Jangan kayak gitu. Itu nggak boleh. Kayak gitu. Yang kedua, jangan kopas dari kompetitor. Nggak boleh juga. Karena apa? Karena biasanya di deskripsi itu, biasanya nyimpen keyword-keyword juga. Nanti ketika ada yang beli, malah balik ke si kompetitor kayak gitu. Banyak kok kalau misalkan teman-teman, apalagi sekarang ada AI ya, cara untuk pembuatan deskripsi ya, bisa copy dari kompetitor, setelah itu tinggal diparafrase lah, atau misalkan buat dengan cara yang berbeda, setelah itu masukkan di Shopee ya. Gampang sekali, mudah sekali untuk membuat deskripsi di zaman sekarang ya, di AI ini. Kalau dulu enggak, teman-teman harus diketik satu persatu gitu kan, harus dipikir satu persatu. Kalau sekarang mudah sekali kayak gitu. Yang keempat, bisa menggunakan deskripsi dengan copywriting, attention, interest, detail, and action. Dan ini salah satu contohnya. Kita contoh untuk pembuatan produk skincare ya. Hero ingredients-nya apa aja, setelah itu manfaatnya apa aja, skin concern-nya seperti apa gitu kan untuk all skin, tapi misalkan oil skin dan sebagainya gitu. Cara pakainya seperti apa, ini dimasukkan di sini. Jadi memang harus detail dan sampai akhirnya nanti kasih call to action, kasih actionnya. Jadi memang diinformasikan untuk mengajak customer itu untuk check out toko kita gitu ibaratnya. Ini kalau misalkan untuk skincare. Dan ini ada beberapa juga ya. Kalau misalkan teman-teman jual produk di Shopee ya, ini untuk passion yang harus ada di dalam apa deskripsi ini apa aja. Yang pertama ukuran, tipe bahan serta perawatannya seperti apa. Nah, kalau misalkan Anda mau jual produknya di makanan, harus tahu dulu PIRT-nya, BPOM-nya seperti apa, kadaluarsanya seperti apa gitu kan. Asal negaranya apa namanya itu dari mana, daerah dari mana. Contoh misalkan saya jual oleh-oleh Garut, misalkan berasal dari Garut gitu ibaratnya. Kedaluarsa setelah misalkan 2 minggu setelah Anda diterima barang misalkan kayak itu. Itu harus diinformasikan kepada customer kayak gitu. Selanjutnya juga untuk perlengkapan rumah ya, ini terkait pengiriman serta garansi juga harus diinformasikan. Yang pasti biasanya ketika ada membuat sebuah deskripsi, berat produknya harus masuk, bahan yang digunakan, manfaat, kelebihan atau apa namanya tuh penggunaan dari si produk tersebut gitu. Oke, itu terkait deskripsi. Yang pertama adalah foto, yang kedua judul, dan yang ketiga adalah deskripsi produknya gitu. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah optimasi rating. Optimasi rating itu ulasan ya. Teman-teman harus perhatikan terkait ulasan di Shopee, baik itu di Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena ya kalau misalkan teman-teman sebagai pembeli aja deh masuk ke Shopee gitu kan. Yang dicari pertama itu adalah apa? Ulasan. Pasti rating. Ratingnya bagus nggak? Misalkan. Ratingnya 4,5, 4,7, 5,00 gitu ibaratnya. Pasti customer itu mencari rating yang paling bagus gitu kan. Paling bagus. Supaya apa? Supaya si customer itu percaya atau trust terhadap produk kita. Ya. Lalu bagaimana sih caranya untuk optimasi rating di marketplace? Yang pertama, Anda bisa fokus pada beberapa produk terlebih dahulu. Maksudnya seperti apa? Fokusnya itu. Jadi Anda fokus kepada produk-produk yang winning dulu. Contoh, misalkan Anda ada 10 produk nih, gitu kan. Saya coba fokus aja nih ke 3 produk. Mulai dari promosinya, mulai dari iklannya, mulai dari optimasinya, itu difokusin dulu, gitu kan. Sampai akhirnya nanti ada yang beli dan minta kepada customer untuk membeli ulasan yang baik. Jadi fokus dulu kepada beberapa produk gitu. Jadi jangan semuanya diiklanin, tapi fokus 2 sampai 3. Misalkan bulan ini kita fokus ke produk A. Bulan selanjutnya fokus ke produk B kayak gitu. Yang kedua, produk tersebut dijual dengan harga murah. Ini kalau misalkan sorry. Ini kalau misalkan teman-teman mau jual produk tersebut dengan harga yang murah ya, tentunya harus dipertimbangkan juga terkait marginnya ya. Itu harus diperhatikan gitu. Kalau misalkan Anda mau jual produk, nggak apa-apa deh. Saya mau pertama mah saya nggak mau ambil dulu
margin deh gitu. Oke, nggak jadi masalah. Kita jual murah dulu. Nggak masalah itu tuh. Pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Setelah itu pasti banyak rating dari customer. Dan ketika nanti setelah algoritmanya sudah terbentuk, barulah kita naikin harga. Bisa juga kayak gitu. Dan yang ketiga, minta rating dan kasih voucher kepada customer yang ngasih ulasan. Jadi memang kalau misalkan ada customer yang beli, teman-teman tinggal follow up supaya dia memberi ulasan dan kasih voucher tertentu dari teman-teman. Contoh, misalkan dia udah beli nih produk kita, tolong dibantu ulas dong misalkan dengan bintang 5 dengan kata-kata yang memang sesuai ya teman-teman ya. Kalau misalkan udah ada voucher nih buat kakak 50% untuk semua produk. Pasti dia repeat order juga. Kayak gitu. Yang kedua, beli sendiri lalu rating sendiri. Ini yang dinamakan adalah pack order. Order bohongan gitu ya. Order bohongan lah gitu ya ibaratnya. Jadi kita yang beli, kita yang upload, dan kita yang rating sendiri. Gitu kan. Dan kebanyakan, dan memang saya pribadi juga ya, itu menggunakan pack order tersebut. Yang pertama, kenapa demikian? Lebih mudah dalam hal pembelian ulasan. Contoh bisa foto produknya lah gitu kan. Saya itu mudah dikoordinasi dan sebagainya gitu kan. Saya itu bisa dicek mau berapa ribu dan sebagainya. Cuman ada yang harus perhatikan ketika kita melakukan pack order. Supaya apa? Supaya tidak di-banned oleh Shopee. Itu nggak boleh ya ketika kita jualan sendiri. Setelah itu kita dapat apa ngeulas produk sendiri itu nggak boleh di Shopee. Nggak boleh. Maka dari itu harus diperhatikan terkait kita kalau misalkan melakukan take order. Apa aja yang harus diperhatikan? Yang pertama, tidak boleh menggunakan data yang sama. Contoh, misalkan Anda mau Anda mau beli produk kita sendiri gitu ibaratnya ya, menggunakan data Anda sendiri. Contoh misalkan hotspot ini ke HP yang keduanya, di HP A, ini di HP B, saya beli, setelah itu diulas gitu kan, itu nggak boleh. Nggak boleh menggunakan satu data yang sama. Begitupun juga rekening. Rekening juga jangan sampai sama. Contoh misalkan Anda mentransfer melalui ATM, M-Banking di handphone gitu kan, dengan rekening yang Anda daftarkan di Shopee. Supaya untuk penarikan. Itu nggak boleh. Itu pasti ke-banned. Kalau ke-banned itu apa? Biasanya si toko diturunkan, trafficnya. Yang kedua, produk pasti dihapus. Jadi capek-capek Anda pack order, tahu-taunya dihapus gitu ibaratnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan menggunakan device yang sama, email yang sama yang tadi saya informasikan. Jadi jangan sampai ketika Anda mau membeli sebuah produk gitu kan, produk Anda sendiri di handphone yang sama. Jadi buka dua akun dalam satu handphone nggak boleh, itu nggak bisa juga. Pasti langsung ke detect. Dan yang keempat, jangan menggunakan WiFi yang sama. Lalu bagaimana caranya Kak? Itu kan. Bagaimana sih caranya bisa Anda beli handphone yang lain ya? Itu cara yang perlu dana ya, handphone yang lain khusus untuk pack order. Dan biasanya kalau saya pribadi di hari Senin meeting sama karyawan baru pack order gitu ibaratnya. Jangan jangan sampai menggunakan WiFi juga. Pastikan menggunakan data-data pribadi atau misalkan data-data mereka sendiri, menggunakan kuota sendiri gitu ibaratnya. Yang kedua, teman-teman juga bisa minta bantuan kepada teman atau keluarga. Tolong dong beli produk ini nanti saya bayar. Nanti kayak kasih rating yang baik ya gitu ibaratnya. Bisa juga kayak gitu. Yang pasti ketika Anda melakukan pack order itu untuk sekarang Shopee itu sangat ketat sekali ya. Sangat ketat sekali dan sampai akhirnya jangan sampai produk Anda bisa dihapus ataupun dinonaktifkan kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah percantik toko dengan dekorasi ya. Dengan dekorasi di Shopee. Maksudnya seperti apa? Jadi memang di Shopee ini ada dekorasi. Kalau misalkan Anda beli di Shopee ya, pasti lihat tuh ada dekorasi banner-banner lah terkait produk-produknya lah, apalah gitu kan, USP-nya apa dan sebagainya. Itu yang namanya dekorasi Shopee. Ada di sebelah kanan ya kalau misalnya Anda buka di Shopee, Shopee Seller Center ada terkait dekorasi toko. Sini ada dua nih. Ada aplikasi, ada situs Shopee. Maksudnya aplikasi Shopee itu apa? Ini kalau misalkan Anda bukanya di handphone, jadi tampilannya adalah seperti ini. Kalau misalkan di situs Shopee adalah tampilan pada laptop, pada komputer kayak gitu. Di situs Shopee atau misalkan di web gitu ibaratnya. Jadi beda antara aplikasi Shopee di handphone dengan situs kayak gitu. Anda harus buat dekorasi sebagus mungkin, apa namanya itu, semenarik mungkin. Kenapa demikian? Karena apa? Ketika customer itu masuk ke toko kita, percuma kita beriklan ya teman-teman ya. Ketika teman-teman beriklan, tapi melihat tokonya acak-acakan gitu, ibaratnya tidak bisa menarik si customer, percuma gitu. Maka dari itu yang harus perhatikan adalah hal-hal yang fundamentalnya terlebih dahulu. Jangan sampai beriklan terlebih dahulu, akan tetapi hal-hal yang fundamental seperti dekorasi, toko, judul dan sebagainya masih jelek, itu pasti boncos. Kenapa banyak orang yang memang saya udah beriklan tapi kok nggak closing closing ya? Kenapa? Karena
hal-hal yang fundamental seperti ini, foto, judul, dekorasi dan sebagainya, itu tidak perhatikan. Gitu. So, saran saya ketika Anda mau jual produk di Shopee, perhatikan terkait dekorasi toko. Supaya apa? Supaya si customer itu lebih trust. Dan saya informasikan ketika Anda mendekorasi di toko, Shopee, Lazada atau TikTok dan sebagainya, itu harus menggunakan tone warna yang sama. Jangan sampai Anda mengedit satu foto yang satu warnanya hijau, yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning, nggak boleh. Jadi harus satu tone. Satu tone. Contoh misalkan mau warna merah putih. Atau misalkan biru dengan putih. Terus misalkan merah dengan putih. Cukup dua aja. Jadi ketika Anda mengedit fotonya dan Anda mendekorasinya, itu, oh toko ini menggunakan tone warna dua warna aja nih. Jadi jangan sampai bertabrakan nanti warnanya. Gitu. Begitupun juga di fotonya. Terkait terkait apa foto produknya seperti itu. Oke, selanjutnya penggunaan logo toko untuk merepresentasikan bisnis Anda. Yang pertama, Anda juga harus perhatikan terkait penggunaan font dan jenis tulisan yang tepat. Pilih warna yang sesuai dengan kesan toko untuk pembeli yang tadi saya informasikan ya. Jadi memang tone warnanya itu harus sesuai. Jangan sampai logonya warna kuning, tahu-taunya tone warnanya warna biru, hitam misalkan gitu. Nggak boleh juga. Jadi harus disesuaikan tone warnanya. Pertimbangkan segmentasi bisnis Anda serta buat logo yang mampu bertahan lama. Di sini ada dua ya. Anda bisa mencantumkan nama merek berupa teks kayak gini, logonya itu. Anda juga bisa menggunakan ilustrasi gambar, nggak jadi masalah. Ini cara buatnya gimana Kak? Mudah sekali ya. Anda tinggal buka aja di Canva, bikin logo gitu kan. Logo apa? Gitu, ibaratnya. Apalagi sekarang ada AI itu, mudah sekali. Gitu. Oke, selanjutnya, penempatan produk yang lebih optimal dengan kategori toko ya. Yang pertama, Anda juga bisa mengkategorikan berdasarkan apa? Berdasarkan merek, manfaat produk, kategori produk, serta promosi harga. Dan ini salah satu contohnya. Contoh misalkan Anda jual produk sepatu nih, sepatunya ada beberapa kategori, entah itu casual, entah itu untuk ke gunung lah, untuk hiking dan sebagainya, harus dibuat kategori seperti ini. Supaya apa? Supaya rapi. Jadi si customer ketika mencari suatu produk itu nggak dibikin pusing gitu, nggak dibikin pusing. Oh ini udah ada nih sepatu casual seperti ini, sepatu anak sekolah misalkan di sini, sepatu untuk hiking di sini. Jadi harus perhatikan terkait kategori toko itu sendiri, kayak gitu. Di mana lihatnya? Tinggal buka Excel Center, buka toko, kategori toko, setelah itu tambahkan kategori kayak gitu. Jangan lupa kategorinya nanti dikasih foto juga kayak gitu. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur promosi di Shopee. Fitur apa aja dan fungsinya untuk apa? Yang pertama, ini untuk meningkatkan exposure produk dan toko. Supaya apa? Supaya banyak traffic yang datang. Supaya apa? Supaya banyak pengunjung yang datang ke toko kita, gitu ibaratnya. Semakin banyak yang mengetahui produk atau toko, semakin besar juga peluang untuk kita closingan kayak gitu. So, terkait promo-promo di Shopee ya, contoh misalkan voucher-voucher untuk produk-produk tertentu, promo-promo toko gitu kan. Voucher ikuti toko, contoh misalkan Anda masuk ke toko tersebut langsung ada keluar tuh toko gitu kan, keluar tuh voucher misalkan. Ketika Anda mengikuti, Anda dapat voucher misalkan 5.000, itu si customer pasti suka banget. Ya kalau misalkan Anda sebagai customer ketika dikasih kasih voucher misalkan 5.000 lah atau 10.000 gitu kan ibaratnya. Pasti Anda juga seneng gitu kan. So saran saya ketika Anda buka toko harus buatlah voucher-voucher sebanyak mungkin. Kayak gitu. Dan memang di Shopee juga biasanya ada promo-promo di Shopee bulanan. Entah itu payday, misalkan 55, 12, 11, 11 misalkan 17 Agustusan sebagainya. Anda harus daftarkan, nominasikan produk-produk Anda. Biasanya ada beberapa promo-promo yang memang harus bisa diikuti oleh semua seller. Ada juga promo-promo yang diberikan hanya untuk seller-seller tertentu. Biasanya untuk tanggal kembar, payday dan sebagainya itu bisa diikutin oleh semua orang gitu ibaratnya. Oke, nggak jadi masalah, Anda tinggal ikutin aja promonya. Supaya apa? Supaya meningkatkan exposure dan biasanya itu memengaruhi si algoritma juga kayak gitu. Semakin Anda banyak promo, semakin Anda mengikuti program-program di Shopee, semakin di-push juga program Anda kayak gitu. Jadi jangan sampai Anda setelah upload di Shopee setelah itu ditinggalin, mana ada yang mau beli kayak gitu. Supaya apa? Supaya supaya kalau misalkan Anda mengikuti program-program pasti di-push oleh pihak Shopee kayak gitu. Oke, selanjutnya ada yang baru yang namanya Shopee Lite dan Shopee Video ya. Live streaming ini sangat booming sekali ya teman-teman ya. Kalau misalkan sekarang kebanyakan orang-orang itu ketika mau beli itu pasti lihat di live streaming. Supaya apa? Yang pertama bisa berinteraksi langsung antara penonton dengan penjual itu, pembeli dengan penjual itu langsung bisa berinteraksi.
itu bahannya kayak gimana ya gitu kan. Ukurannya misalkan tinggi badan sekian, berat badan sekian gitu kan. Itu langsung dikasih rekomendasi oleh si sellernya. Supaya apa? Supaya bisa mendemonstrasikan produk secara langsung dan bisa bertanya langsung di kolom komentar kayak gitu. Dan memang itu mempengaruhi ya, mempengaruhi terhadap penjualan. Kalau misalkan Anda apa namanya tuh nonton live streaming ya, nonton live streaming pasti banyak voucher-voucher tertentu juga. Contoh misalkan kalau misalkan check out-nya di Shopee Live gitu kan dapat potongan 30%. Banyak yang kayak gitu. Begitupun juga di TikTok. Bisa dicek kan Anda kalau misalkan membeli suatu produk entah itu di tokonya dibuka secara langsung ataupun Anda buka membelinya itu secara live itu pasti beda. Biasanya ada pacot-pacot tertentu. Dan itu di-push oleh Shopee sekarang gitu. So, ketika Anda sekarang jual produk ya di Shopee, di TikTok dan sebagainya nggak ikutan live gitu kan, itu pasti decline trafficnya, pasti turun. Kenapa? Karena memang program-program ini semakin ada program baru, semakin kita harus ngikutin program tersebut dan harus beradaptasi kayak gitu. Apakah ada cara untuk live dan sebagainya? Ada tekniknya itu sedikit agak sulit juga ya teman-teman ya. Jadi harus mengerti hook lah, balik lagi lah dan sebagainya. Ada juga yang namanya iklan live streaming ada juga kayak gitu. Itu kalau misalkan teman-teman bisa memanfaatkannya, insya Allah bakal closingan bakal banyak juga kayak gitu. Yang ketiga bisa pahami kebutuhan calon, mengoptimalkan promosi serta penyelesaian transaksi selama live berlangsung. Jadi nggak harus lama dulu ya teman-teman ya. Contoh misalkan saya mau beli produk sepatu gitu kan harus chat dulu, setelah itu baru dibalas gitu kan. Ada yang namanya Shopee Live itu bisa berinteraksi langsung antara penjual dengan pembeli seperti itu. Oke, nah selanjutnya ini adalah contoh-contoh konsep live ya yang menarik penonton. Dulu ada live demo, tips and trick ya, tapi untuk sekarang nggak ada yang kayak gini ya. Jadi semua live streamer, penjual itu harus live streaming harus ada mukanya. Kalau misalkan teman-teman semuanya nggak ada mukanya, biasanya langsung kena banned ya, jadi nggak bisa live kayak gitu. Jadi memang harus ada mukanya. Jadi harus ada hostnya di sana gitu kan. Supaya apa? Supaya tadi harus bisa berinteraksi langsung antara host dengan pembeli kayak gitu. Ini dia contoh-contohnya ya. Bisa review produknya, bisa rekomendasi produk atau launching produk baru ataupun promo spesial live shopping. Contoh misalkan lagi Ramadan lah, Ramadan pasti menggunakan template-template kayak gini ya. Contoh misalkan Ramadan, terus misalkan Idul Fitri dan sebagainya kayak gitu. Ini tergantung ya teman-teman ya. Tapi kebanyakan biasanya adalah review produk kayak gitu. Nah, persiapan apa aja sih yang harus kita perhatikan ketika kita mau live di Shopee? Yang pertama, smartphone yang kualitas kameranya baik, pencahayaan yang cukup, koneksi internet yang stabil, latar belakang yang memadai, serta tripod untuk pengambilan pengambilan gambar kayak gitu dengan stabil. Nah, ini adalah alat-alat yang memang harus disiapkan ketika kita live. Kalau misalkan Anda sudah profesional ya. Tapi tadi informasikan bahwa memang untuk memulai bisnis apakah harus punya semuanya? Enggak juga ya teman-teman ya. Itu learning by doing. Teman-teman bisa beli satu-satu barang untuk supaya lebih maksimal kayak gitu. Menggunakan handphone saja juga nggak jadi masalah sih sebenarnya. Akan tetapi tidak maksimal saja gitu ibaratnya. Jadi ini persiapan yang memang harus kita perhatikan ketika kita mau jualan Shopee Live, begitupun juga live TikTok ya teman-teman ya, marketplace. Nah ini yang paling penting nih adalah fitur iklan di Shopee. Fitur iklan ini untuk apa sih gitu kan, di Shopee ini untuk apa sih gitu kan. Yang pertama, iklan ini akan membantu penjual untuk meningkatkan visibilitas produk agar makin banyak pengguna Shopee yang lihat produk yang dijual oleh penjual yang diberi iklan. Jadi intinya kalau misalkan ada yang mencari sebuah produk, toko kita yang muncul gitu ibaratnya. Itu dengan iklannya. Kalau misalkan teman-teman bisa cek nih, Anda bisa cek aja kalau misalkan Anda beli sebuah produk di Shopee, Anda cek di sini ada iklan. Nah, itu orang-orang pasti beriklan. Dan iklan sekarang ada yang namanya iklan manual, otomatis, serta GMP Max kayak gitu. Nanti saya akan bahas ya, maksudnya seperti apa. Keuntungan untuk beriklan sendiri, yang pertama dapat meningkatkan exposure dengan produk yang ditampilkan di halaman tertentu, supaya apa? Supaya dapat kunjungan tertinggi. Yang kedua, dapat meningkatkan penjualan juga ketika pembeli dengan minat membeli tinggi mengklik iklan Anda. Jadi memang untuk iklan ini harus bayar juga ya teman-teman ya. Contoh misalkan satu klik itu belum tentu kebayar ya, belum tentu si bayar itu belum tentu beli gitu ibaratnya. Tapi udah ngurangin biaya iklan. Contoh misalkan satu klik saya
simpan misalkan 200 perak. Jadi satu orang yang klik produk kita langsung saldo iklan kepotong 200 gitu ibaratnya. Itu yang namanya bidding ya teman-teman ya, bidding. Satu klik itu bayar 200 perak. Tapi itu tergantung. Maksudnya tergantung seperti apa? Tergantung kompetitor juga. Biasanya kita setting di angka 200 nih satu per kliknya gitu kan. Supaya apa? Supaya produk kita ada di atas. Tapi si kompetitor satu klik adalah 400. Biasanya Shopee lebih mengedepankan produk-produk yang memang budget iklannya lebih besar, yang 400 terlebih dahulu. Barulah kita produk kita gitu ibaratnya. Ada yang satu, ada yang kedua gitu ibaratnya. So, harus perhatikan juga terkait bidding dan itu perlu dievaluasi, perlu ada strategi juga, strategi-strategi mengiklan ya. Ada banyak lah untuk strategi-strateginya ya. Teman-teman tinggal cek aja. Banyak kok sekarang strategi iklan di marketplace itu banyak sekali. Oke, nah ini dia jenis-jenis iklan di Shopee ya teman-teman ya. Ada iklan pencarian. Untuk iklan pencarian ini, jadi ketika kita mencari ada langsung ditempatkan produkmu di posisi teratas di halaman pencarian. Jadi kayak gini nih. Misalkan tas nih langsung keluar kayak gini. Gitu. Iklan pencarian toko ditempatkan tokomu. Jadi ketika ada tas nanti misalkan cari tas nih, toko kita yang muncul kayak gitu. Jadi ada produk, ada toko juga. Ada juga iklan serupa. Jadi kalau contoh misalkan ada kita lagi scrolling scrolling gitu kan ke kompetitor, misalkan ke kompetitor, misalkan saya cek cari tas gitu kan. Saya itu ada direkomendasikan oleh pihak Shopee produk-produk serupa. Ini jangkauan yang tertarik dengan produkmu di halaman utama, kamu mungkin juga suka keranjang belanja dan berbagai game Shopee. Jadi memang ini ada dua jenis iklan ya, iklan pencarian dan iklan produk serupa. Dan cara beriklannya ada banyak ya teman-teman ya. Ada iklan manual, ada iklan pencarian, iklan otomatis ya. Biasanya iklan otomatis itu khusus untuk seller-seller tertentu yang memang sudah direkomendasikan oleh Shopee. Yang kedua iklan manual. Jadi kita harus manual mencari keyword-keyword yang biasa dicari oleh customer. Contoh misalkan saya cari tas nih, tas pria gitu kan, tas pria. Nah itu dicek tuh apakah keyword tersebut dalam 1 bulan ada berapa orang sih yang mencari, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam bidding atau enggak. Bidding itu satu klik yang tadi ya, kalau misalkan kita mencari satu kata gitu kan, kalau misalkan ada yang klik produk kita yang ini langsung potong 200. Nah itu harus diperhatikan dulu terkait manual, terkait biddingnya juga. Jadi memang ada strategi-strateginya. Bagaimana Kak strateginya? Itu banyak ya teman-teman ya. Itu perlu diperhatikan juga terkait biddingnya, terkait keywordnya dan sebagainya. Saya nggak bakalan bahas di sini ya karena memang sedikit agak panjang untuk setting iklan yang memang bisa works gitu ya. Dan memang itu juga tidak langsung works ya teman-teman ya. Perlu dievaluasi apakah saya menggunakan iklan otomatis, manual ataupun yang sekarang ada yang namanya GMP Max. GMP Max itu jadi memang saya setting ROAS. ROAS itu adalah timbal balik ya pendapatan dengan pengeluaran. Contoh, misalkan saya mendapatkan omset 1 juta. Setelah itu biaya iklan yang saya keluarkan itu 100.000. Otomatis untuk ROAS-nya itu, timbal baliknya itu adalah 10%. Saya mengeluarkan 10.000, 100.000, saya mendapatkan 1 juta. Itu disebut dengan ROAS. Dan biasanya ROAS itu minimal itu adalah 5%. Kalau misalkan kurang dari 5%, berarti iklannya nggak jalan. Dan biasanya iklan ini bisa dievaluasi kalau udah berapa lama? Minimal 2 minggu. Jadi jangan sampai Anda baru sehari ngiklan, lalu mikir kayak, saya udah ngiklan, oh kok malah boncos gitu ya baratnya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi evaluasinya itu selama minimal itu adalah 2 minggu. Biasanya kalau saya pribadi itu selama 1 bulan. Kita cek iklan yang memang kita setting, iklan campaign yang kita buat itu works atau enggak. ROAS-nya berapa. Setelah itu yang belinya berapa, yang carinya berapa. Jadi tergantung campaign-nya mau ngapain nih atau fokusnya ke visibilitas atau ke penjualan. Jadi memang tergantung strategi juga gitu ibaratnya. Jadi memang ada strategi-strategi untuk beriklan gitu. Yang pasti kalau misalkan Anda mau beriklan, terus Anda bilang kayak 1 hari, misalkan 5 hari, Anda beriklan malah boncos, itu sudah normal ya teman-teman ya, normal. Jadi enggak kok saya rugi terus enggak kayak gitu. Minimal adalah 2 minggu seperti itu. Nah, selanjutnya tadi saya sudah informasikan ya, jadi hal-hal yang fundamental ya teman-teman, itu perlu dievaluasi terlebih dahulu. Jadi tiap bulan toko kita perlu dievaluasi. Mulai dari apa? Mulai dari optimasi foto, optimasi produk dan tokonya, branding dari tokonya, atau misalkan yang tadi dekorasi ya teman-teman ya, optimasi rating, serta promosi dan iklan. Ini bisa dievaluasi. Bagaimana? Di Shopee ada yang namanya insight ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek nih selama 1 bulan yang mengunjungi produk ini berapa banyak gitu ibaratnya. Selama 1 bulan
voucher ini yang digunakan, misalkan saya setting 1000 untuk 1000 orang, ternyata yang gunakan adalah 100 orang gitu kan. Apakah itu bagus? Belum tentu, teman-teman ya. Belum tentu. Teman-teman bisa menggunakan strategi yang lain. Contoh misalkan dalam 1 minggu, dalam 1 bulan yang pakai itu bisa sampai 250 gitu kan. Dengan cara apa? Misalkan minimal 500.000 berbelanja dapat 5.000 vouchernya. Misalkan 1 juta berbelanja dapat 10.000 misalkan kayak gitu. Itu perlu dievaluasi satu persatu step by step supaya apa? Supaya kita tahu, oh kekurangan kita adalah di sini. Oh kekurangan kita adalah di sini. Baru kita perbaikin. Oh ternyata kita kurangnya di iklan nih dan sebagainya kayak gitu. Nanti kita evaluasi satu persatu gitu ibaratnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan ya terkait apa namanya tuh terkait materi ya. Jadi yang harus diperhatikan ketika teman-teman mau jual produk di Shopee, yang pertama optimasi fotonya, produknya, branding tokonya atau dekorasinya, optimasi ratingnya, serta promosi dan iklan ya, teman-teman harus perhatikan. Dan ada yang namanya sekarang afiliator juga, teman-teman itu harus dipertimbangkan juga ya. Jadi afiliator itu yang menjual produk kita dapat komisi gitu ibaratnya. Itu juga harus dievaluasi juga. Dan biasanya ke sistemnya itu potong komisi 2 sampai 10%. Cuman untuk produk-produk yang memang biasa dijual di Shopee maksimal adalah 10%. Kenapa? Karena memang kita juga apa ya namanya ya, si afiliator itu menjual produk kita itu dengan cara bisa buat konten dan sebagainya. Kita perlu ada komisi ke beliau. Kan tetapi teman-teman juga harus hitung-hitungkan nih untuk BOP-nya berapa gitu kan, margin yang kita dapatkan oke atau enggak kayak gitu. Mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan teman-teman ya. Ini saya sedikit agak closing statement nih buat teman-teman semuanya, bahwa yang memang sekarang baru mulai atau misalkan teman-teman udah mau coba jualan tapi gitu-gitu aja ya. Saya mau kasih closing statement yang mana eh banyak orang yang merasa gagal sekarang ya teman-teman ya. Jadi kayak merasa kayak, aduh saya kok gini-gini terus gitu kan. Oh saya kok nggak bisa berkembang. Saya mau kasih informasi bahwa memang kegagalan adalah sebuah proses yang pematangan diri ya. Kegagalan adalah booster untuk mengacu keberhasilan dan jadikan jatuh bangun menjadi sebuah akhir cerita yang indah. Jadi jangan sampai teman-teman ketika merasa gagal langsung udah kayaknya saya nggak bakalan lanjut lagi deh bisnis, kayaknya bukan passion saya, bukan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi memang jadikanlah si kegagalan ini adalah booster untuk mengacu keberhasilan dan jadikan jatuh bangun menjadi sebuah akhir cerita yang indah. Terima kasih. Oke, boleh saya kembalikan kepada Bapak moderator ya, Pak Mulfi. Oke, terima kasih Kak Luki yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Tadi kita eh, mendengarkan tadi cerita ya, cerita yang disampaikan Kak Luki mulai dari Kak Luki benar-benar merintis nih dari nol gitu. Karena kan di sosial media ini lagi rame nih Kak Luki. Ada yang bercerita dia sebagai perintis tapi ternyata memiliki privilege gitu. Kalau Kak Luki ini ceritanya ini benar-benar nih kalau tadi teman-teman yang menghayati dari awal gitu kan. Luar biasa perjuangannya gitu kan dari mulai kuliah, kemudian cari kerja sampingan, selanjutnya beasiswa, kerja kerja apapun yang bisa dikerjakan dan alhamdulillah sampai sekarang bisa dibilang sudah menjadi role model lah untuk para anak-anak muda sekarang khususnya Gen Z. Kalau kalau saya bisa ngambil kesimpulan tadi ya sedikit materi yang disampaikan tadi kita di awal diceritakan tentang produk-produk apa aja yang dilarang dijual di Shopee. Kemudian bagaimana sih cara mengoptimasi jualan judul produk. Selanjutnya bagaimana mengoptimasi deskripsi produk dan selanjutnya bagaimana mengoptimasi rating yang ada di Shopee. Selanjutnya bagaimana mendekorasi toko. Yang keenam adalah bagaimana menjalankan Shopee Live dan Shopee Video. Dan terakhir adalah bagaimana cara menjalankan iklan di Shopee. Kalau lebih lengkapnya nanti kalau teman-teman pengen nonton lagi atau pengen dengarkan lagi, izin Kak Luki kami upload di YouTube Indie Sumatera untuk full video webinarnya. Tadi pertanyaan sudah sangat banyak, ada puluhan yang sudah sampai dan juga pesertanya udah lebih dari 200 yang absensi tadi kalau saya baru cek hampir 300. Alhamdulillah Kak Luki ini yang mungkin yang terbanyak ya sejauh ini gitu kan selama tahun 2025 ini yang sangat banyak dan pertanyaan tadi sudah dikurasi oleh teman-teman panitia. Jadi ada sekitar 5 sampai 10 pertanyaan. Kalau misalnya waktunya cukup nanti kami bacakan semua. Tapi yang pertama sesi pertama ini sekitar 10 menit ke depan yang akan kita bacakan 5 pertanyaan dulu. Oke, Kak Luki, kita baca yang pertama ini Kak Luki dari namanya Rafif Nur Iman.
Kak Luki, bagaimana cara memahami algoritma dalam berjualan di marketplace agar saat produk jualan kita dicari itu bisa di posisi atas? Terima kasih. Oke, bagaimana cara untuk memahami algoritma ya teman-teman ya? Yang tadi saya informasikan bahwa ketika kita mau coba untuk jual, sorry, sebentar ya. Maaf. Oke, ketika kita mau jual produk di Shopee, baik itu di marketplace, Lazada atau TikTok dan sebagainya, pahami dulu terkait fundamentalnya. Maaf ini suara saya kedengeran nggak ya? Jelas, jelas Kak Luki. Jelas, oke. Eh, Pahami dulu terkait fundamentalnya. Yang tadi apa aja? Foto, judul, deskripsi, dan sebagainya. Lalu kita evaluasi itu. Evaluasi setiap bulannya, kita cek di dashboard. Bisa cek di dashboard, oh ternyata, contoh misalkan saya mau menggunakan foto yang pertama nih, yang ini gitu kan. Foto yang pertama, apakah trafficnya banyak atau enggak? Setelah itu teman-teman tinggal ganti lagi judul. Kalau misalkan belum terjual ya teman-teman ya. Kalau misalkan pembelinya sama satu, dua, kecuali kalau misalkan udah ratusan teman-teman ganti judul itu nggak boleh. Cuman kalau misalkan untuk dalam proses mencari algoritma, mencari apa namanya tuh, apakah judul yang kita buat itu udah oke atau enggak, teman-teman bisa cek yang di namanya di dashboard dan nanti tinggal dievaluasi aja kayak gitu sih gitu. Dan itu banyak sekali sih untuk evaluasi ya teman-teman ya, mulai dari trafficnya, mulai dari produknya dan sebagainya kayak gitu. Oke, tadi sudah sangat menjawab tadi pertanyaan dari Kak Rafif Nur Iman. Selanjutnya ini Kak Luki ada yang mau bertanya langsung. Tadi udah raise hand. Atas nama Kak Nabila Ayu Zahrutisa, apakah ready? Kita, ntar, oke. Kita berikan akses untuk ngomong langsung kepada Kak Nabila, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada host dan juga Kak Luki Ramdhani. Di sini saya izin bertanya. Dengan semakin tingginya biaya iklan di platform marketplace yang semakin kompetitif, menurut Kak Luki nih, bagaimana strategi pemasaran yang paling efektif untuk meningkatkan visibilitas produk secara organik tanpa bergantung sepenuhnya terhadap iklan berbayar? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, bagaimana cara beriklan ya tanpa harus kompetitif, biddingnya itu nggak harus gede-gedean, nggak harus kompetitif dengan kompetitor yang lain ya. Tadi saya informasikan bahwa memang semakin bidding kita banyak, semakin setting iklannya itu besar, semakin dipush oleh Shopee. Nah, itu juga belum tentu ya teman-teman ya. Jadi memang si kompetitor walaupun dia memasang iklan yang memang dia biddingnya lebih besar, itu belum tentu closing rate-nya itu gede, konversinya itu gede. Kenapa? Karena apa? Karena memang ada yang namanya tadi bisa terkait vouchernya juga, bisa juga. Contoh misalkan gini nih, saya mau jual produk ya, yang satu di Garut, yang satu di Jawa. Bisa juga diperhitungkan terkait ongkos kirimnya, kayak gitu. Yang kedua, terkait vouchernya. Yang ketiga, terkait dari keyword-keyword yang digunakan. Jadi teman-teman harus riset tuh keywordnya. Contoh misalkan dia pakai biddingnya itu 800, tapi Anda menggunakan bidding 200. Apakah di semua keyword pasti kalau misalkan semua keyword pasti yang datangnya itu yang 800 ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan Anda ada satu keyword yang beda dari kompetitor, otomatis produk Anda yang naik kayak gitu. So yang harus perhatikan adalah terkait apa? Keywordnya. Kedua, terkait hal-hal yang fundamentalnya. Balik lagi, terkait produknya, terkait dari fotonya, terkait vouchernya, dan yang keempat adalah terkait posisi Anda tuh di mana biasanya. Ya, kalau misalkan saya nih, saya di Garut sama di Jakarta, pasti kebanyakan yang iklannya di Jakarta pasti lebih oke. Kenapa? Karena ongkos kirim dari Jakarta itu lebih kecil biasanya, kayak gitu. Jadi memang bukan hanya tergantung dari keyword ya, tapi cek dulu hal-hal yang fundamentalnya terlebih dahulu, kayak gitu. Dan keyword ya. Yang penting itu keyword. Riset keywordnya yang penting. Kayak gitu. Oke, tadi Kak Nabila sepertinya sudah sangat terjawab ya. Selanjutnya nih Kak Luki kita lanjut ke pertanyaan karena banyak yang bertanya. Selanjutnya kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Kak Fajrul Fal. Apakah Kak Fajrul Fal masih standby? Kami persilahkan untuk bertanya langsung dan menyalakan video. Iya, terima kasih. Kak, mohon maaf Kak, nggak bisa on cam. Ini cuacanya Oh nggak iya, mendukung. iya Kak. Satu sebentar ya. Oke Dan Kak. saya juga nggak bisa kan pakai HP nggak bisa ada backgroundnya. Iya. Oke, boleh langsung aja Kak Fajrul untuk pertanyaannya. Gitu ya.
Apa saya terus terang belum memulai di itu ya di marketplace Kak ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Kak apa namanya seller yang baru bisa bersaing dengan seller yang lama yang tentunya mereka itu sudah banyak testimoni, review dan apa namanya itu follower Kak. Hmm, Bagaimana bisa bersaing Kak? oke. Ya kayak kok masih ragu gitu Kak mau ke marketplace gitu ya. Hmm, Terima kasih. Selamat sore. oke. Oke, selamat sore kembali. Oke, bagaimana cara bersaing antara seller lama dengan seller baru ya? Kalau misalkan bapaknya misalkan baru mulai bangun bisnis di online gitu kan, gimana sih caranya untuk bersaing di marketplace ya teman-teman? Tadi kan saya informasikan mulai dari judulnya, setelah mulai dari fotonya, mulai dekorasi dan sebagainya itu harus perhatikan sampai akhirnya teman-teman bisa bersaing dengan produk-produk yang memang sudah mature, sudah lama gitu, sudah brand-brand yang memang sudah banyak ratingnya dan sebagainya. Dan perlu optimasi serta evaluasi. Jangan lupa tuh evaluasi. Karena apa? Evaluasi ini bentuk supaya toko kita makin sini makin bagus gitu ibaratnya. Jadi teman-teman tinggal cek aja di sana di dashboard ya. Balik lagi ke dashboard, cek dulu, evaluasi dulu sampai akhirnya nanti bisa bersaing kok. Dan biasanya kalau misalkan Anda baru mulai di Shopee, untuk 1 bulan pasti belum ada yang namanya customer biasanya ya kalau saya pribadi. Kenapa demikian? Karena memang dalam masa pembelajaran. Pembelajaran mulai dari mengetahui oh gini loh cara editnya, oh gini cara uploadnya. Kecuali Anda sudah tahu gitu ibaratnya. Jadi kalau misalkan untuk cara bersaing secara instan itu sedikit agak sulit dan perlu waktu. Bagaimana untuk apa namanya itu bersaingnya? Bisa menggunakan tadi beberapa cara. Yang pertama mulai dari iklannya, yang kedua dari optimasi ratingnya. Bapak bisa mengikuti yang tadi saya informasikan terkait take order. Kalau misalkan ada satu produk aja yang Bapak terus ya di take order, misalkan dalam 1 bulan, 1 hari, satu, saya yakin dipastikan closing rate-nya itu hampir di angka 80%. Supaya apa? Jadi ketika Bapak menaikkan produk, setelah itu menaikkan ulasan, pasti bakal keluar tuh produk Bapak ketika orang mencari ya. Even kalau misalkan Bapak belum iklan. Jadi memang harus diperhatikan juga terkait iklan, optimasi ratingnya. Kayak gitu, Pak. Yang pasti kalau misalnya untuk pemula untuk mulai di apa namanya tuh di online pelajarin dulu nanti juga learning by doing. Bapak bakal paham, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini, kayak gitu. Oke, tadi udah sangat menjawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih dari kolom chat tadi masih banyak yang belum dibacain. Oke, kita akan membacakan dari Kak Shiva Aprilia P. Bertanya, kapan waktu yang tepat untuk kita sebagai pemilik bisnis memperluas jenis produk atau membuka toko baru di marketplace lain? Biar akun marketplace kita aman dan gak diblokir oleh pihak marketplace. Apa do and don'ts-nya yang perlu diketahui agar akun jualan marketplace kita tidak terblokir? Oke. Kalau misalkan terkait kapan kita harus ekspansi ya. Contoh misalkan kalau saya pribadi ya, ada yang namanya ternak toko. Kalau saya pribadi biasanya ketika membangun toko itu langsung 5. Ada yang namanya scraping data tuh. Nggak jadi masalah. Sejauh ini saya belum pernah terblokir gara-gara saya punya banyak toko. Tapi kalau misalkan banyak apa namanya take order itu pasti ada yang keblokir kayak gitu. So, kapan yang pantas ya kita mengekspansi toko kita di toko satu ke toko yang lainnya? Itu secepatnya. Kenapa? Semakin banyak toko, semakin besar peluang Anda untuk closing rate. Semakin banyak juga jadi bukan hanya satu toko aja. Jangan sampai satu toko ngandelin toko itu aja gitu kan. Tapi juga ekspansi boleh ke marketplace yang lainnya, boleh kayak Shopee, TikTok dan sebagainya. Dan itu nggak sedikit agak dan nggak sulit ya teman-teman ya. Ada yang namanya sistem scraping data. Mungkin sekitar 10 menit atau misalkan 15 menit Anda bisa copy salin produk Anda gitu ibaratnya. Itu tinggal menggunakan big seller kalau nggak omni channel tuh. Jadi kalau misalkan tanya kapan, secepatnya. Supaya apa? Supaya peluang si customer itu datang bisa di toko A ataupun di toko B. Kayak gitu. Kalau Anda misalkan coba beriklan di toko ini kurang works, bisa juga coba di toko yang kedua. Kayak gitu juga. Lalu apa aja sih do dan don'ts-nya ya? Teman-teman yang tadi saya informasikan, yang harus dilakukan yang pertama harus perhatikan terkait hal-hal yang fundamentalnya. Tapi kalau misalkan salin toko, itu pasti kan sama tuh antara toko A dan toko B. Berarti teman-teman tinggal coba 2 strategi iklan yang berbeda. Kalau saya pribadi kayak gitu. Contoh misalkan di strategi A saya mau ningkatin visibilitas. Yang kedua di toko yang kedua saya mau meningkatin penjualan. Kita cek nih
toko A sama toko B, ketika kita pasang iklan, works-nya yang mana nih? Sampai akhirnya ketemu tuh, oh ternyata pakai yang ini lebih works deh, gitu. Kalau downs-nya seperti apa? Jangan sampai yang tadi saya informasikan untuk terblokir, bagaimana Anda jangan sampai pack order menggunakan handphone yang sama dan sebagainya. Kalau kayak gitu, kalau misalkan untuk toko sebanyak mungkin, oke nggak jadi masalah kok. Saya juga punya sampai 10 toko, teman-teman. 10 toko, menggunakan satu KTP atau berapa KTP. Saya menggunakan KTP saya pribadi, keluarga, bahkan karyawan saya juga gitu. Supaya apa? Supaya untuk memperbesar peluang orang datang ke toko kita. Gitu. Oke, pertanyaan dari Kak Syifa tadi sudah sangat menjawab dari Kak Luki. Selanjutnya ini pertanyaan langsung Kak Luki. Tadi yang dari tadi udah raise hand. Kak Rahma Agustria. Kepada Kak Rahma kami persilakan untuk bertanya langsung. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahma. Izin bertanya, Kak. Yang pertama, bagaimana cara mempertahankan kualitas pelayanan jika pesanan meningkat drastis saat flash sale di beberapa marketplace sekaligus, sedangkan tenaga kerja masih terbatas? Lalu yang kedua, bagaimana cara memastikan pelanggan repeat order tanpa harus memberi diskon terus-menerus? Lalu yang ketiga, apa yang harus lebih dulu diprioritaskan UMKM, memperkuat satu channel digital atau langsung ekspansi ke semua platform? Oke. Ini. Oke. Baik. Saya izin jawab ya. Yang pertama, tadi apa? Sorry, ulang lagi. Yang pertama tuh, bagaimana apa? Bagaimana cara mempertahankan kualitas pelayanan jika Oke. pesanan meningkat drastis saat flash sale di beberapa marketplace? Oke, bagaimana cara untuk mempertahankan pelayanan yang efektif ya kalau misalkan lagi flash sale? Karena memang jujur ya kalau misalkan di tanggal 55 flash sale dan sebagainya itu sedikit agak sulit ya dalam apa pembalasan chat dan sebagainya. Karena memang posisinya kalau misalkan kita baru punya satu atau dua karyawan, bahkan saya pribadi misalkan saya satu orang gitu kan, yang packing, yang chat dan sebagainya itu sedikit agak repot kalau misalkan lagi flash sale dan sebagainya gitu kan. Bagaimana caranya? Anda bisa menggunakan yang namanya itu omnichannel. Contoh misalkan Anda punya 5 toko diintegrasikan dalam satu platform yang namanya itu ada Desti kalau saya pribadi ya. Itu di Tokopedia, di Lazada, di Shopee, semua chat masuk ke sana. Yang pertama itu. Yang kedua gunakan AI. Jadi nggak harus kita juga yang harus balas satu persatu teman-teman ya. Kalau misalkan kebalas, is okay. Kalau nggak juga nggak jadi masalah. Kalau misalkan teman-teman bisa ada chat otomatis chatbot dari platformnya. Jadi memang kalau misalkan hal-hal yang memang contoh size ini untuk nomor berapa ya, misalkan tinggi sekian dan sekian, nomor berapa ya itu bisa langsung pakai chatbot kayak gitu. Jadi langsung dia diintegrasiin. Jadi kalau misalkan ada yang tanya nggak usah kita langsung balas lagi gitu ibaratnya. Itu yang kedua ya. Terus pertanyaan yang kedua. Tadi apa yang kedua? Sorry. Yang kedua, bagaimana cara memastikan pelanggan repeat order tanpa harus memberi diskon terus-menerus? Oke. Bagaimana cara untuk supaya si customer itu repeat order tanpa harus memberikan diskon terus-menerus? Kalau saya pribadi biasanya saya upload broadcast tiap hari. Broadcast tiap hari kan kalau kebanyakan orang-orang tuh broadcast tuh kalau misalkan mau dia campaign aja ya. Campaign entah itu 55, payday dan sebagainya. Kalau saya tuh tiap hari terus di follow up. Terus orang-orang yang memang dia udah masukin keranjang di Shopee ya, sorry, keranjang di Shopee gitu ibaratnya. Nah itu terus di follow up sampai akhirnya yang lupa pun jadi inget gitu ibaratnya. Nggak harus ada voucher dan sebagainya, is okay nggak jadi masalah gitu kan. Tapi kalau misalkan orang-orang yang memang dia perlu voucher kayak gitu, biasanya dia ada di satu campaign. Contoh misalkan pasti dia check out-nya itu tanggal 25, kalau enggak di tanggal kembar kayak gitu. Supaya apa? Supaya vouchernya kegunain gitu ibaratnya. Jadi disimpan biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan orang butuh, pasti dia langsung check out di hari itu juga. Tapi tugas kita apa? Tugas kita adalah mengingatkan si customer supaya beli produknya atau misalkan supaya dia check out produk yang memang sudah dimasukin ke keranjangnya. Kayak gitu. Dan yang ketiga, bagaimana kalau misalkan kita sebagai UMKM baru, apakah kita harus fokus di satu dulu atau misalkan kita harus ekspansi? Tergantung situasi ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman mau ekspansi atau misalkan mau fokus dulu. Tergantung teman-teman. Kenapa demikian? Karena kalau sekiranya teman-teman masih sendiri gitu ibaratnya ya, masih serba sendiri gitu kan. Saran saya Anda tinggal fokusin dulu di
internalnya dulu, mulai dari pembuatan sistem, mulai dari pembuatan cara mendeliverikan antara dari saya pribadi, misalkan di penjual ke pembeli seperti apa. Akan tetapi kalau misalkan Anda udah punya tim marketing, Anda udah punya tim operasional, Anda sudah punya tim semuanya, barulah ekspansi kayak gitu. Jadi jangan sampai fokusnya itu ke kecuali kalau misalkan Anda punya tim, baru boleh ekspansi. Kalau misalkan kalau Superman itu kan segala sendiri gitu kan. Kalau misalkan Anda udah punya super tim, itu oke nggak jadi masalah ekspansi kayak gitu. Kalau saya pribadi biasanya kalau saya nambah satu tim, saya baru ekspansi yang apa? Contoh misalkan saya udah nambah satu tim marketing, kerjaan saya udah kerjain tuh sama marketing gitu kan. Saya ekspansi ke yang lain gitu ibaratnya. Gitu Kak. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Oke, siap. Oke, tadi pertanyaan dari Kak Rahma, 3 pertanyaan langsung dilibas Kak Luki sekaligus ya. Oke Kak, ini terakhir ya. Terakhir kita berhubung waktunya sudah mau habis, ini terakhir pertanyaan langsung dari Kak Revi Farida. Kepada Ya, Kak Revi, kami persilahkan untuk bertanya langsung. ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya mau bertanya mengenai kan ketika sudah memiliki bisnis dan bisnis tersebut terkendala oleh sesuatu kan sekarang mulai turun gitu ya. Nah, langkah awalnya supaya bisnis itu lebih maju lagi dengan market Shopee yang ada di sini dan ada AI juga. Apa ya hal-hal yang perlu dikembangkan lagi gitu mengenai foto, judul, deskripsi dan lain-lainnya gitu. Baik. Oke, baik, saya izin jawab ya. Bagaimana kalau misalkan kita udah ngerasa bahwa memang bisnis kita udah decline, udah agak turun gitu kan? Bagaimana sih langkah awalnya gitu ibaratnya, gitu kan? Nah, kita harus yang pertama harus evaluasi dulu. Makanya sebagai seorang pembisnis itu perlu yang namanya eh, adaptif dan inovatif. Jadi kita harus tahu adaptasi terhadap sistem-sistem yang memang algoritma-algoritma yang memang sekarang lagi booming. Contoh misalkan kayak gini nih. Sekarang lagi hype yang namanya live streaming. Orang itu udah jalan live streaming dari dulu gitu kan. Kita yang baru pertama kayak saya pertama mungkin orderan juga masih banyak gitu kan live streaming, nggak usah live streaming gitu kan. Ketika nanti biasanya algoritma itu pasti turun nih kalau misalkan kita nggak ngikutin di Shopee gitu, nggak ngikutin program-program di Shopee, pasti turun itu. Dan itu saya alamin sendiri. Saya pernah coba bahwa memang wah saya orderan bisa ibaratnya dalam 1 bulan 1.000, saya nggak usah live deh. Tapi sampai akhirnya algoritmanya itu turun tuh. Oh, saya bilang kok jadi turun. Saya bilang kayak gitu. Dan ternyata saya nggak ngikutin live. Dan ketika orang lain udah banyak tuh traffic live, saya baru pertama. Dan itu kenapa kita harus adaptif dan inovatif. Jadi kuncinya ketika bisnis kita udah jalan, setelah itu decline, harus kita evaluasi. Harus kita adaptasi dengan apa yang memang sedang hype sekarang. Apa yang memang kebijakan apa yang memang Shopee keluarkan, kita harus ngikutin gitu ibaratnya. Kayak gitu sih. Oke, sudah sangat menjawab dari Kak Revi ya tadi pertanyaannya. Oke, tadi udah banyak ini ya pertanyaan yang masuk. Kak Luki ada puluhan, jadi mohon maaf belum bisa kita bacain semuanya. Teman-teman mungkin kalau misalnya mau bertanya boleh DM langsung Kak Lukinya, boleh ya Kak? Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung DM, nanti kalau Kak Luki ada kesempatan bisa dijawab langsung karena waktu kita sangat terbatas karena tidak bisa sangat tidak memungkinkan kalau kita membacakan semua pertanyaannya. Tadi sempat nih Kak Luki ada yang bahas terkait nggak sempat kalau misalnya dibalas semua chat pelanggan gitu kan. Nah di Indibis ini ada solusinya Kak Luki dan teman-teman semua. Di Indibis ada namanya Ocha. Jadi Ocha ini adalah chatbot yang dimanfaatkan untuk membalas pelanggan. Kalau misalnya pelanggannya banyak itu boleh menggunakan Ocha. Itu jadi mempermudah teman-teman semua daripada sewa admin ataupun sewa orang ketiga ataupun sewa yang lain-lain, itu masih kami rekomendasikan untuk menggunakan Ocha agar mempermudah untuk membalas chat pelanggan. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan tadi Kak Luki, maka berakhir juga acara kita, acara inti kita pada sore hari ini. Dan di akhir acara ini kami pengen Kak Luki memberikan kata-kata semangat untuk teman-teman semua. Karena kan mungkin di sini nggak hanya pelaku usaha yang ada di sini, tapi ada juga tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman yang masih mau merintis gitu kan, masih mau merintis untuk memiliki usaha, membuat marketplace di Shopee ataupun di marketplace lainnya. Boleh Kak Luki kata-kata penyemangatnya, kami persilahkan.
Izin ya. Mungkin saya sedikit agak menyampaikan ya buat teman-teman semuanya yang memang baru yang baru mulai ya. Mulailah ketika kita yakin tanpa harus nunggu terlalu lama ya. Apa yang kita pikirkan kebanyakan orang-orang yang sekarang mau mulai gitu kan, tapi takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, takut gagal dan sebagainya. Mulailah dulu, coba dulu, aksi dulu kayak gitu. Jangan sampai pikiran atau misalkan Anda sudah memikirkan sesuatu yang Anda mungkin pikirkan sudah dilakukan oleh orang lain. Jangan sampai hilang start ya. Jadi ibaratnya teman-teman harus start duluan gitu ibaratnya. Jangan sampai Anda sudah memikirkan, tahu-taunya nanti udah dijalani oleh orang lain. Seperti itu sih dari saya. Jangan lupa take action ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa teman-teman take action. Kalau ada rencana tapi nggak dicoba sama aja ya Kak Luki ya. Oke, sangat terima kasih Kak Luki kata-kata motivasinya dan terutamanya materi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah dijawab oleh Kak Luki yang sangat luar biasa. Semoga menjadi penyemangat untuk teman-teman semua para peserta webinar Join Insight kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman jadi semangat, semoga jadi ada niatan yang makin lebih kuat lagi untuk memulai bisnis ataupun mempertahankan bisnisnya, ataupun kalau bisa lebih alhamdulillah lagi mengekspansi bisnisnya lebih besar lagi agar memang lebih berguna untuk kita semua gitu kan, baik untuk bangsa dan negara gitu kan, baik untuk masyarakat sekitar untuk memajukan ekonomi kita bersama. Baik, terima kasih Kak Luki atas kesediaan waktunya. Semoga tetap semangat, tetap sehat, semoga usahanya tetap berkah, semakin eksis lagi di sosial media dan di kehidupan nyata yang juga semoga makin berkah lagi. Oke, terima kasih Kak Luki. Assalamualaikum. Oke, tadi materi dari Kak Luki sudah selesai teman-teman semua dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa absensi telah kami tutup sampai 15.30 tadi, dan bagi teman-teman semua yang telah mengisi absensi paling cepat besok akan kami distribusikan sertifikatnya, dan untuk spinning wheel nanti akan kita tampilkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ganti kali. Pusing kepala mau meledak karena tagihan listrik membengkak. Apa gak makin pusing? Udah, yang penting udah mau pulang. Pak, maaf, kekunci. Aduh, ada gaya yang bisa bantu? Tenang, ada Easy. Semua jadi gampang. Gak cuma urusan kunci. Aman dari mana aja, pantau pakai perangkat apa aja. Tuh, Bu Siska juga bisa barengan jaga. Bisa langsung belanja terus, barang pasti bagus, tapi janji deh, gak bikin dompet kurus. Emang boleh sesimpel ini? Bukan sulap, bukan sihir. Otomasi bikin listrik gak mubazir. Semua rekaman pasti aman, karena disimpan di awal. Ada juga fitur canggih yang menarik, yaitu video analitik. Jadi makin nyaman kan? Tunggu apa lagi? Dapatkan promo Bombastix. Download aplikasi Easy sekarang, gratis. Oke, pesan-pesannya sudah selesai teman-teman semua. Maka kita akan lanjutkan untuk bagi-bagi hadiah. Kita akan melaksanakan spin wheel. Tadi kalau saya baru cek itu ada total sekitar 330 peserta yang telah mengisi absensi yang akan kita putar nama-namanya, yang akan terpilih 5 orang yang terpilih akan mendapatkan total hadiah ratusan ribu rupiah. Jadi teman-teman semua, jika namanya dipanggil nanti, silakan raise hand dan ketik hadir di kolom chat. Silakan raise hand atau ketik hadir di kolom chat. Nah, untuk teman-teman semua mohon maaf bagi yang tadi belum sempat absensi karena waktu absensi sudah kami buka dari pukul 14.00 sampai jam 15.30 tadi. Jadi bagi teman-teman semua yang belum mengisi absensi, kami meminta maaf karena tadi telah kami buka waktunya selama 90 menit. Dan sekarang ini adalah sesi untuk kita bagi-bagi hadiah Lucky Spin. Jadi teman-teman bagi namanya yang muncul ataupun dipanggil silakan ketik hadir atau raise hand. Oke, kita akan mulai untuk spin nama pertama. Mungkin agak kecil ya, teman-teman bisa lebih fokus lagi untuk melihat. Oke, nama yang pertama adalah
Nayara Amya Kostari. Apakah Kak Nayara Amya Kostari hadir? Panggilan kepada Kak Nayara Amya. Mohon nama Zoom-nya dan nama absensinya sama ya, agar kita bisa memvalidasi. Jika memang tidak sesuai, itu tidak akan kita approve. Oke, 3, 2, 1. Oke, belum ada. Kita hapus, kita ganti yang lain. Boleh diputar. Siapakah yang akan beruntung untuk hadiah spin wheel yang pertama? Kepada Kak Jessica Rizky Fortuna. Apakah Kak Jessica Rizky Fortuna hadir? Panggilan kedua kepada Kak Jessica Rizky Fortuna. Kepada Kak Jessica Rizky Fortuna. 3, 2, 1. Oke, kita hapus. Kita ganti yang lain. Silakan diputar. Atas nama Kak Apria Rahman. Apakah hadir? Panggilan kedua kepada Apria Rahman. Apria Rahman, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, kita hapus, kita ganti yang lain teman-teman. Jadi ada kesempatan untuk yang masih standby, ada kesempatan untuk hadiah pertama spin wheel. Oke, atas nama Kak Devanada Bulan Aldiza. Apakah hadir? Panggilan kedua Kak Devanada Bulan Aldiza. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita hapus lagi. Sepertinya sudah banyak yang telah meninggalkan Zoom. Oke, selanjutnya kita putar lagi untuk hadiah orang yang pertama. Atas nama Kak Depani. Apakah Kak Depani masih ada? Atas nama Kak Depani, apakah masih ada? Depani hadir. Oke, akhirnya ada satu yang pemenang. Atas nama Kak Depani. Oke, Kak Depani dicatat ya teman-teman panitia. Selanjutnya kita mencari yang kedua, pemenang yang beruntung yang kedua. Kita diputar. Atas nama Muhammad Abiyu Hanif. Panggilan pertama kepada Muhammad Abiyu Hanif. Apakah hadir? Oke, Kak Muhammad Abiyu Hanif hadir. Oke, selamat Kak Muhammad Abiyu Hanif sebagai pemenang spin wheel kedua. Selanjutnya pemenang ketiga. Oke, pemenang ketiga atas nama Kak Husnul Khotimah. Apakah Kak Husnul Khotimah hadir? Panggilan kedua, Kak Husnul Khotimah. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Husnul Khotimah kita hapus. Kita ganti untuk mencari pemenang spin wheel yang ketiga. Diputar. Atas nama Tira Tohrani Rahman. Kepada Kak Tira Tohrani Rahman, panggilan kedua Kak Tira Tohrani Rahman. Apakah hadir? Apakah sudah live? Oke, kita hitung mundur. Kak Tira Tohrani Rahman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hapus. Kita masih mencari pemenang yang ketiga. Mari kita putar lagi untuk teman-teman yang masih hadir, masih standby, masih memiliki kesempatan untuk menang.
Oke, pemenang ketiga atas nama Kak Francisca Tolita Kusumaning Tias. Atas nama Kak Francisca Tolita Kusumaning Tias. Panggilan kedua atas nama Kak Francisca Tolita Kusumaning Tias. Panggilan ketiga. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hangus. Oke, kita masih mencari pemenang ketiga, spin wheel ketiga. Oke. Atas nama Kak Elizabeth Erena Putri Laskar. Atas nama Kak Elizabeth Erena Putri Laskar. Panggilan kedua. Kak Elizabeth Erena Putri Laskar. Oke, hadir Kak Elizabeth Erena. Selamat Kak Elizabeth Erena sebagai pemenang spin wheel ketiga. Masih ada 2 lagi untuk teman-teman semua yang beruntung. Oke. Pemenang keempat atas nama Ivan Rizkianti A. Ivan Rizkianto A. Kepada Kak Ivan Rizkianto A, panggilan kedua. Kepada Kak Ivan Rizkianto A, panggilan ketiga. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita hapus kepada Kak Ivan. Oke, kita putar lagi. Kita putar. Atas nama Kak Ni Putu Intan Rika Dewi, apakah hadir? Kepada Kak Ni Putu Intan Rika Dewi, apakah hadir? Kepada Kak Ni Putu Intan Rika Dewi, apakah hadir? Panggilan terakhir, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita hapus. Kita mencari 2 orang lagi. Atas nama Kak Aflatul Walidayah. Pada panggilan kedua kepada Kak Aflatul Walidayah. Oke. Apakah hadir Kak Afiatul Walidayah? Panggilan terakhir. Kak Afiatul Walidayah. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita hapus. Oke, untuk pemenang keempat spin wheel atas nama Kak Yohanes Neoldi. Apakah Kak Yohanes Neoldi masih hadir, masih bersama kita di Zoom ini? Panggilan kedua kepada Kak Yohanes Neoldi. Panggilan ketiga kepada Kak Yohanes Neoldi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita hapus. Selanjutnya kita cari pemenang keempat, masih belum kita temukan. Sebagian besar sudah meninggalkan Zoom, jadi tidak bisa mendapatkan spin wheel. Untuk pemenang keempat atas nama Kak Ahdiat Tirta Effendi. Kepada Kak Ahdiat Tirta Effendi, apakah masih ada di Zoom? Panggilan kedua Ahdiat Tirta Effendi. Panggilan terakhir Kak Ahdiat Tirta Effendi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hangus lagi. Selanjutnya kita putar lagi. Oke, untuk pemenang keempat atas nama Kak Mevi ada Via. Apakah Kak Mevi hadir? Apakah Kak Mevi hadir? Panggilan kedua Kak Mevi. Panggilan terakhir Kak Mevi Adavia. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hangus. Kita lanjutkan, putar lagi. Kita spin lagi. Oke, atas nama Kak Siti Zaskia Alifa. Apakah Kak Siti Zaskia Alifa hadir?
masih bersama kita. Oke, Kak Siti Zaskia Alifa untuk pemenang keempat. Oke, satu lagi pemenang terakhir spin wheel yang akan kita pilih. Siapakah yang akan beruntung untuk memenangkan spin wheel kita pada sore hari ini? Untuk yang terakhir atas nama Kak Kaila Zoel Sahina. Kaila Zoel hadir. Oke, alhamdulillah telah hadir. Jadi kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang tadi telah dibacain. Yang telah dibacain pemenang-pemenang tadi atas gimmick-gimmick event tadi, teman-teman boleh klaim melalui grup WA, melalui admin-admin yang ada di grup WA atau melalui DM INDB Sumatera untuk mengklaim hadiahnya. Dan untuk pertanyaan terbaik tadi atas nama yang pertama Kak Rahma Agustria, yang kedua Kak Revi Faridah, dan yang ketiga adalah Kak Nabila Ahyu Zarutus Sifa. Oke, kepada kakak-kakak yang dibacakan namanya tadi boleh ngechat WA admin yang ada di grup WA ataupun ke DM Instagram INDB Sumatera. Adapun sertifikatnya nanti akan kami sebarkan melalui WhatsApp pribadi. Jadi sertifikatnya akan kami sebarkan melalui WhatsApp pribadi. Jika nanti WhatsApp pribadinya error, maka akan kami kirim melalui email. Jadi sertifikatnya akan kami kirim melalui WhatsApp atau enggak melalui email. Dan nanti pemenang-pemenang juga akan dihubungin lagi melalui WhatsApp jika memang teman-teman memenangkan pertanyaan terbaik ataupun memenangkan spin wheel tadi. Oke, demikian saja Join Insight webinar kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap sehat teman-teman semua. Saya Mufli, saya undur diri dari acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, ini Kevin, owner dari sebuah kafe di Jakarta. Halo. Jadi,